Bab 2281. Hukumku telah meningkat. Pendekar pedang berdarah ini bagus dalam hukum kematian, hukum susunan dan hukum menelan. Mata Luming bersinar. Pendekar berdarah jelas merupakan objek pelatihan yang sangat cocok. Ada 3 macam aturan yang sama dengan Luming. Meskipun pertempuran dengan pendekar pedang berdarah itu singkat, perasaannya terhadap Luming sangat besar. Secara khusus, pihak lain memiliki 3 aturan, seperti Luming, untuk bertarung satu sama lain, sehingga Luming dapat memahami ketiga hukum ini dengan lebih cepat. Luming tidak akan melepaskan pisau berdarah itu. Luming ada di sini untuk memahami hukum dan mencerna keuntungan dari Perang Dunia Pertama. 2 hari kemudian, Luming menyelesaikan latihannya. Ayo lanjutkan perang. Luming bergumam dan langsung bergegas ke gua tempat tinggal pendekar pedang berdarah itu. Wah! Jauh, tombak Luming muncul dan menusuk keluar. Tombak besar, sebesar gunung, menusuk gua. Gua itu, baru saja meledak. Siapa? Raungan keluar, dan pendekar berdarah itu meledak ke langit, memecahkan bebatuan. Kemudian, dia melihat Luming. Nak, aku tidak ingin mencarimu. Kamu berani datang ke pintu dengan sukarela. Kamu mencari kematian dan pembunuhan. Pendekar berdarah itu meraung dan membunuh Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertabrakan untuk beberapa gerakan berturut-turut. Seperti terakhir kali, Luming masih dikalahkan, hancur total dan rusak parah. Keadaan ketiga dari hukum kematian, begitulah, hahaha. Luming tertawa di dalam hatinya. Dari pertempuran dengan pendekar berdarah, Luming menangkap jejak inspirasi dari hukum kematian pihak lain. Dia merasa bahwa terobosan itu mungkin. Pendekar berdarah, jangan bertarung hari ini, bertarunglah di lain hari. Luming tertawa dan terbang ke kejauhan. Pendekar berdarah itu meraung dan mengejar dengan liar, tetapi setelah mengejar jarak tertentu, dia hanya bisa berhenti tanpa daya. Bocah ini memiliki terlalu banyak energi untuk menyelamatkan nyawanya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk membunuhnya kecuali dia tidak bisa melawan sekaligus. Tangan pisau darah menggigit gigi, akhirnya menghilang. Kali ini, perubahan arah pendekar berdarah itu takut Luming akan mengikutinya secara diam-diam. Dia menebaknya dengan benar. Luming memang mengikuti. Pendekar berdarah itu tidak mengetahuinya. Pendekar berdarah itu sangat akrab dengan area inti medan perang Zendi. Setelah berlari agak jauh, dia melihat sekeliling dan tidak melihat Luming. Dia bersembunyi di tempat rahasia. Luming mulai berlatih tidak jauh. Dia meninggalkan jejak pikiran untuk mengamati gerakan tangan pedang yang berdarah itu. Sebagian besar pikirannya digunakan untuk memahami hukum. Pemahamannya tentang hukum kematian semakin dalam. Akhirnya, setelah beberapa hari, hukum kematian menerobos, menembus batas, dan melangkah ke hukum ketiga. Ini adalah puncak hukum, batas hukum. Dengan terobosan hukum kematian, kekuatan tempur Luming melonjak. Ini adalah aturan yang paling ampuh, terutama untuk meningkatkan kekuatan tempur. Kekuatan tempur Luming telah mencapai puncak kekuatan tempur tingkat 12 Zendi dalam satu gerakan, yang sepenuhnya meningkatkan kekuatan tempur tingkat pertama. Bagus. Luming tersenyum. Dia berencana untuk terus bertarung dengan pendekar pedang berdarah itu, tetapi saat ini, dia melihat sesosok tubuh muncul, itu adalah pendekar pedang berdarah itu. Pendekar pedang berdarah melihat sekeliling sejenak, lalu melesat ke suatu arah. Luming mengikuti secara rahasia. Segera setelah itu, Luming melihat pendekar pedang berdarah itu menyergap di puncak gunung, dan kemudian melihat sosok terbang di kejauhan. Ini adalah makhluk hidup di surga. Orang ini ingin membunuh makhluk di surga lagi. Sua. Tangan pisau darah itu mengulurkan tangannya, dan sebuah pisau tiba-tiba terpotong, memotong makhluk hidup itu. Makhluk di surga terkejut dan berubah menjadi harimau. Dengan raungan, pilar cahaya keluar dari mulutnya. Namun, harimau ganas ini, dengan hanya 12 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, benar-benar dikalahkan. Itu dipotong oleh gerakan pendekar pedang berdarah itu. Pedang Ki membombardirnya dan menerbangkannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan rusak parah. Itu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tangan pisau berdarah. Harimau itu mengaum, penuh keputusasaan. Mati. Tangan pisau berdarah itu ganas. Tangan pisau berdarah, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Luming juga bergegas keluar, tembakan, senjata mengerikan, menuju tangan pisau berdarah untuk membunuh. Pendekar berdarah itu tidak punya waktu untuk membunuh harimau itu, jadi dia hanya bisa berbalik dan memotong Luming. Ledakan. Tombak tersebar, serangan Luming diblokir, dan tombak bergetar tanpa henti. Nak, ini kamu lagi. Kekuatan bertarungmu. Pendekar berdarah itu terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan bertarung Luming meningkat jauh dari sebelumnya. Pendekar berdarah, pertarungan antara kau dan aku belum berakhir. Lanjutkan. Luming bergegas untuk bertarung dengan pendekar berdarah itu.
Tuan, ayo pergi. Lu Ming juga berbicara dengan harimau itu. Teman kecil, terima kasih banyak. Harimau itu mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan pendekar berdarah itu telah bertarung lebih dari 10 jurus. Lu Ming masih belum terkalahkan. Dia bukan lawan pendekar berdarah, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun Lu Ming jatuh sepenuhnya di bawah dan terluka oleh pihak lain, itu tidak cukup berat untuk melawan. Lu Ming berusaha keras untuk melawan pendekar berdarah itu. Ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 20 gerakan, Lu Ming akhirnya mundur dengan luka serius. Hilang. Lu Ming menampilkan 6 sayap Tuhan, berbalik dan pergi. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan pendekar berdarah itu tidak bisa mengejarnya. Sial, sial, sial. Pendekar berdarah itu sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Dia tahu bahwa Lu Ming sedang menatapnya dan bahkan tidak bisa melepaskannya. Mengetahui hal ini, dia tidak memulai dengan Lu Ming pada awalnya, dan dia menyesal kemudian. Selanjutnya, biarkan pendekar berdarah itu datang dengan segala macam metode, tidak bisa menyingkirkan Lu Ming. Setiap kali aku bertarung dengan Lu Ming, aku akan menemukannya. Namun dia tidak berani meninggalkan medan perang dan kembali ke kota Lianji, karena Lu Ming selalu mengawasinya. Dia takut ketika dia kembali ke kota Lianji, dia akan dikecam oleh Lu Ming, dan tidak akan ada tempat baginya untuk mati. Jadi, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming dan pendekar pedang berdarah telah bertarung lebih dari 10 kali, dan Lu Ming telah membuat kemajuan yang luar biasa. Pendekar berdarah itu benar-benar batu pemurnian sihir terbaik. Kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari Lu Ming, tapi tidak terlalu banyak. Setiap saat, Lu Ming bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung. Dalam 6 bulan terakhir, hukum menelan Lu Ming dan hukum jalan susunan telah berhasil menembus dan memasuki alam ketiga. Terobosan dari 2 jenis prinsip raja membuat kekuatan tempur Lu Ming melambung ke peringkat ke-13 Zendi. Sudah waktunya untuk mengakhiri dia. Saat ini, Lu Ming memutuskan untuk memecahkan masalah pisau darah. Ledakan. Lu Ming mengejar pendekar berdarah itu dan melancarkan serangan. Nak, mari kita mati bersama. Para pendekar berdarah menjadi gila dan menyerang Lu Ming dengan liar. Tapi sekarang, kekuatan tempur Lu Ming hanya 1 tingkat lebih rendah dari pendekar pedang berdarah itu. Dia sama sekali tidak takut padanya. Lu Ming menggunakan metode kehilangan dan melukai kedua belah pihak, dan akhirnya memukul tangan pisau berdarah itu dengan keras. Namun, cederanya sendiri pulih dengan cepat. Bawa kamu di jalan. Lu Ming acuh tak acuh, tombaknya seperti pelangi, menembus kehampaan. Bab 2282, Subscribe Penatua. Akhirnya, Lu Ming menikam kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Demi latihan setengah tahun bersamamu, aku tidak mengambil hatimu dari dunia. Lu Ming bergumam. Setelah mengambil cincin itu, Lu Ming bertepuk tangan dan membuat lubang besar di tanah, mengubur tubuh pendekar pedang berdarah itu ke dalam lubang. Dia juga menghargai kebaikan Lu Ming dengan berlatih bersamanya selama setengah tahun dan meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming sebanyak 2 tingkat. Kemudian, Lu Ming melintas dan pergi. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke tempat rahasia, mengambil cincin penyimpanan tangan pisau berdarah itu, dan melihat ke atas. Orang ini, ada begitu banyak sumber daya. Lu Ming menemukan bahwa setidaknya ada lebih dari 100 inti kristal alien di cincin penyimpanan tangan pedang berdarah. Semuanya berasal dari kerajaan kaisar yang sebenarnya. Ada juga lusinan di jantung dunia. Latihan dulu sebentar. Lu Ming berencana untuk meningkatkan pencapaiannya. Sekarang, 3 dari 9 prinsipnya telah memasuki level ketiga, dan 6 lainnya berada di puncak level kedua. Sudah waktunya untuk meningkatkan prestasi aku. Namun, Lu Ming tidak mengeluarkan batu kekacauan untuk berlatih, tetapi mengambil hati dunia untuk disempurnakan. Setelah menghapus aturan di atas jantung dunia, Lu Ming mulai menyempurnakan. Sementara Lu Ming memurnikan hati dunia dan mempromosikan kultivasinya. 2 batas kota, rumah biru aula, kota biru dan master biru dalam diskusi. Lu Ming, kamu yakin telah memasuki medan perang kaisar yang sebenarnya lagi? Kota biru bertanya pada seorang lelaki tua dari keluarga biru. Aku yakin. Selain itu, Lu Ming sering bertarung dengan pendekar berdarah selama periode waktu ini. Kata orang tua itu. Tangan pisau berdarah, kekuatan apa? Kota biru bertanya. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan tempur tingkat 14 kaisar yang sebenarnya. Kata orang tua itu. Apa, kekuatan tempur tingkat 14 kaisar sejati? Lu Ming telah mampu bertarung dengan Zen di tingkat 14 yang kuat. Kemajuannya terlalu cepat, dia tidak boleh menghancurkan kitab suci kuno, itu pasti. Kota biru sedikit terkejut, matanya memancarkan warna serakah. Perintah berlanjut.
Jika ada tuan dari keluarga biru kita yang telah berlatih di medan perang Zendi bertemu Luming, dia akan dibunuh tanpa ampun, dan kitab suci kuno yang abadi di jiwanya akan dilucuti. Kota biru bertanya dengan wajah muram. Kaisar surga, jika ini dilakukan, aku khawatir itu akan menjadi sasaran orang kuat lainnya. Orang tua dari keluarga biru berkata, kalau begitu jangan biarkan orang tahu, serang secara diam-diam, dan pergi untuk menghubungi keluarga Yan dan bergandengan tangan dengan keluarga Yan. Pesanan kota biru. Satu persatu, Luming telah memurnikan lusinan hati dunia, dan dunia kecil Luming telah meluas lagi. Ledakan. Dunia kecil Luming tumbuh semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi radius 300.000 li sebelum berhenti. Pada awal terobosan, ukuran dunia kecil adalah 100.000 li. Setelah itu, panjang dan lebar dunia kecil akan bertambah 100.000 li. Sebelum itu, kultivasi Luming adalah kaisar nyata 2 bintang, dan dunia kecil sekitar 200.000 li. Sekarang, Luming telah memurnikan banyak hati dunia, dan kultivasinya telah menembus lagi. Dunia kecil telah berkembang menjadi 300.000 li. Dan kekuatan bertarung Luming akhirnya melangkah lebih jauh, hampir mencapai level 14 dari kekuatan bertarung Zendi. Ini hanya masalah hampir tidak mencapai tingkat ke-14 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, yang lemah di urutan ke-14 Zendi. Luming tidak berhenti, mengeluarkan sepotong batu kacau, menyerapi kekacauan, dan terus menyempurnakan dan meningkatkan. Setelah memurnikan 5 batu kacau berturut-turut, kultivasi Luming dipromosikan ke puncak Sansing Zendi. Setelah itu, Luming memurnikan beberapa batu yang kacau dan berhenti. Dia bermaksud untuk membuat terobosan dan bergegas ke Kaisar Bintang 4, tetapi menemukan bahwa itu tidak layak sama sekali. Kaisar Nyata Bintang 4 adalah kaisar nyata tingkat tinggi. Ada rintangan. Dia menerobosnya terlalu cepat dan membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi dan menumpuk. Kalau tidak, dia tidak bisa mematahkan potongan ini sama sekali. Sekarang, kekuatan tempurku baru saja mencapai level 14 dari kekuatan tempur Zendi. Dengan busur bintang jatuh, aku hampir tidak bisa melindungi diriku di area inti Zendi. Aku akan pergi berburu dan membunuh orang lain dan mengasah kekuatanku. Luming berpikir. Hanya dengan bertarung dan meningkatkan kita bisa menjadi sangat cepat. Jika Luming tidak bertarung di sini, tetapi tinggal di Liang Jiecheng untuk belajar dengan giat, bahkan jika dia tinggal di bawah pohon pencerahan kuno setiap hari, dia tidak akan membuat peningkatan yang begitu besar. Luming pergi dari sini dan berbalik di area inti Zendi untuk mencari orang lain. Saat ini, sebuah pesan menyebar ke seluruh medan pertempuran Zendi. Di suatu tempat di medan perang Zendi, pintu masuk dunia kecil tiba-tiba muncul. Diperkirakan bahwa dunia kecil ini mungkin telah mengambang selama bertahun-tahun tanpa akhir di ruang kehampaan abadi, dan sebuah pintu masuk hanya muncul sesekali ketika terhubung dengan ruang ini. Dunia kecil, yang dapat mengapung di ruang kehampaan abadi selama bertahun-tahun tanpa akhir, setidaknya adalah dunia kecil kaisar tertinggi atau bahkan dunia kecil kaisar surga. Jika tidak, dunia kecil pasti akan hilang dan runtuh dalam beberapa tahun terakhir. Hanya dunia kecil yang sangat kuat dan padat yang dapat mengapung di ruang hampa abadi selama bertahun-tahun dan masih ada. Jika itu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh orang kuat di wilayah surga, kemungkinan besar itu berharga dan berharga. Setelah mendengar kabar tersebut, semua makhluk di medan perang Zendi terkejut dan mencari pintu masuk. Bahkan beberapa kaisar sejati di pinggiran medan perang kaisar sejati sedang mencari ahli untuk bergandengan tangan dan pergi menemui peluang. Baitai juga menghubungi beberapa kaisar nyata yang kuat dan pergi ke area inti medan perang Zendi. Keluarga biru, keluarga Yan, dan kekuatan besar lainnya juga memiliki banyak kekuatan tempur yang kuat untuk bergabung, mencari pintu masuk dunia kecil. Di antara pegunungan, ada daratan yang sangat luas. Pintu masuk dunia kecil ada di area ini. Tapi sekarang, jelajahi, tapi sembunyikan sejumlah besar pakar asing. Kali ini, manfaatkan kesempatan ini, gantung saja penguasa surga. Cara alien yang kuat. Mereka menemukan pintu masuk dunia kecil ini lebih awal, tetapi mereka tidak masuk untuk menjelajahinya pertama kali. Sebaliknya, mereka menyergap sejumlah besar orang kuat di sini, sehingga mereka bisa menunggu orang kuat di surga datang dan membunuh satu persatu. Di medan perang kaisar yang sebenarnya, ada banyak peluang pembunuhan dan gelombang arus bawah. Luming tidak tahu semua ini. Namun, setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan ras alien apapun. Sebaliknya, dia bertemu dengan beberapa ahli di surga, satu persatu, dengan tergesa-gesa, mencari sesuatu. Hari ini, Luming datang ke sekelompok gunung. Ya. Datang ke sini, Luming berhenti, karena dia merasa ada gelombang indah yang datang dari angkasa di depan. Fluktuasi semacam ini sangat mirip dengan fluktuasi spasial dari pintu masuk dunia kecil. Apakah ada pintu masuk ke dunia kecil di pegunungan ini? Pergi dan lihatlah. Lumingi, seorang pemberani, pergi ke pegunungan.
Dia memiliki busur bintang jatuh, dan tubuh kaisar surga, secara alami tidak takut. Lu Mingfei pergi ke pegunungan dan secara alami ditemukan oleh orang asing yang bersembunyi di sini. Ini adalah teran surga. Mengapa hanya ada satu? Hanya ada satu. Ayo bunuh orang ini dulu, agar tidak menakuti ular itu. Segera, alien itu mengirim seorang ahli untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming sedang terbang. Tiba-tiba, cahaya pelangi menerpa ke arahnya, dan kapak hitam membunuh Lu Ming. Itu ras asing, 12 tingkat kekuatan tempur. Mata Lu Ming bergerak. Bab 2283, Subscribe Penatua. Untuk membunuhnya, dia adalah klan dewa jahat berbadan besar, 3 mata, kesempatan membunuh dingin. Membunuh. Di tangan Lu Ming, pistol panjang mengembun dan menusuk keluar. Tenda tombak mengejutkan langit, menghancurkan tenda kapak lawan dalam satu gerakan, dan menembus alis satu sama lain. Pembunuhan kedua. Kemudian, kekuatan dunia menggulung dalam penyimpanan masing-masing, dan menggali inti kristal masing-masing. Sialan, pria ini memiliki kekuatan tempur tingkat 14 kaisar yang sebenarnya. Alien penyergap mengaum. Awalnya, ketika mereka melihat Lu Ming masih sangat muda, mereka berharap kekuatan tempur mereka tidak akan jauh lebih tinggi. Mereka pasti akan menyelesaikan masalah dengan mengirimkan yang kuat dari 12 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Tanpa diduga, itu diselesaikan oleh Lu Ming dengan mudah. Kirim lebih banyak orang untuk membunuhnya. Cepat, jangan ditemukan oleh orang lain di surga. Ada perintah asing. Tiba-tiba, ras asing terbunuh, bunuh Lu Ming. Kali ini, hanya ada 6. Dan banyak lagi. Mata Lu Ming sedikit menyipit. 6 kelompok alien meledakkan mesin gas yang luar biasa dan membunuh Lu Ming. Setelah jauh, 6 lampu kehancuran menghantam Lu Ming. Sua, sua. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menusuk serangkaian tombak, yang membombardir kehancuran ras alien. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. 2 kaisar sejati memiliki 15 tingkat kekuatan tempur, dan 4 kaisar sejati memiliki 14 tingkat kekuatan tempur. Hati Lu Ming tergerak, menilai kekuatan pihak lain. Barisan seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi kekuatan tempur kelas 14. Namun, lawan mereka adalah Lu Ming. Meski Lu Ming terluka, namun cederanya cepat pulih, bukan masalah besar. Membunuh. 6 klan alien membunuh Lu Ming satu demi satu. Mereka menyerang Lu Ming untuk menenggelamkannya. Ayo. Mata Lu Ming penuh dengan perang, memegang senjata panjang dan membunuh masa lalu. Kedua belah pihak terus bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Meskipun Lu Ming tertinggal, ras alien tidak mungkin membunuhnya untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming terluka dan membunuh alien dengan 14 tingkat kekuatan bertarung kaisar di udara dengan satu tembakan. Sialan, klan surga ini, vitalitas yang begitu kuat dan ulet. Serang alien, beberapa orang mengaum, lalu ada lebih banyak alien, bunuh. Kali ini, lebih dari selusin ras alien telah terbunuh, yang terkuat telah mencapai level 16 Zendi. Begitu banyak, apakah ini rumah lama orang lain? Mata Lu Ming bermartabat. Dengan begitu banyak ras alien dan kekuatan bertarung Zendi level 16, Lu Ming jelas bukan lawan. Ledakan. Lu Ming menembakkan kembali kekuatan tempur 14 tingkat, dan kemudian dengan cepat maju. Pada saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Bersenandung. Lu Ming menarik busur bintang jatuh, dan 999 panah warna terbang keluar, menembak alien kekuatan tempur tingkat 15 kaisar yang sebenarnya. Menyentuh. Alien ini ditembak di udara. Bersenandung, bersenandung. Lu Ming menarik busurnya satu demi satu, dan tali busurnya bergetar. Beberapa panah terbang berturut-turut. Setiap panah bisa membunuh alien. Brengsek. Mereka yang sedang menyergap tidak bisa duduk diam, dan beberapa dari mereka bahkan lebih marah. Lari dan bunuh orang ini. Ada raungan alien tingkat pemimpin, bergegas keluar. Ada lebih dari 200 kaisar di 4 arah. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang terkuat, bahkan mencapai level 17 dari kekuatan bertarung Zendi. Banyak. Wajah Lu Ming benar-benar berubah. Bukan kebetulan bahwa ratusan ras alien telah dilarikan sekaligus, yang semuanya memiliki lebih dari 10 tingkat kekuatan tempur dari kaisar yang sebenarnya. Ini jelas bukan kebetulan, tapi sudah lama disergap di sini. Lu Ming tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangat jelas bahwa dia bernasib buruk dan secara tidak sengaja pergi ke lingkaran penyergapan ras lain. Ratusan ras alien, semuanya di atas tingkat ke-10 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, bergegas ke Lu Ming dari segala arah, mengguncang seluruh kehampaan, seperti 10.000 kuda seluruh pasukan. Bunuh dia. Salah satunya banyak minum. Dia memiliki penampilan ras manusia dan rambut ungu. Dia sebenarnya adalah keluarga kerajaan. Wah, wah.
Ada beberapa lampu kehancuran, meledak, biarkan kehampaan terus berguncang. Di tangan Luming, pedang batu muncul. Pada saat yang sama, tubuh Kaisar Surga juga muncul, melayang di depan tubuh Luming dan tumbuh semakin besar. Luming melangkah keluar, tubuh ke dalam tubuh Kaisar. Di hadapan begitu banyak orang kuat asing, Luming sama sekali tidak bisa menjadi lawan. Aku khawatir suatu saat nanti, Luming akan tenggelam oleh begitu banyak serangan alien dan diledakkan oleh begitu banyak serangan. Hanya dengan tubuh Kaisar. Sua. Kontrol tubuh Kaisar, Luming memotong dengan satu pedang. Pedang Ki, luas dan luas, menembus awan, memotong serangan alien, menuju sekelompok alien. Puff, puff. Ada beberapa klan alien berturut-turut, semuanya adalah keberadaan 10 tingkat kekuatan tempur Kaisar yang sebenarnya. Mereka langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Ki ini dan jatuh di tempat. Saat ini, tidak jauh dari sini, sekelompok orang datang. Kelompok orang ini adalah keluarga biru dan keluarga Yan yang kuat, total puluhan orang, tidak ada kekurangan kekuatan Kaisar sejati yang mengerikan. Keluarga biru yang kuat dan keluarga Yan juga mencari pintu masuk dunia kecil. Di kejauhan, mereka melihat roh pedang yang perkasa. Ada pertempuran yang kuat di depan, kekuatan teror yang bagus, perhatikan penyembunyian. Suara biru yang kuat. Segera, orang-orang ini bernafas, dengan hati-hati terbang ke depan, dan kemudian mendarat di gunung, melihat ke depan. Sekilas, kamu bisa melihat bahwa Luming mengendalikan tubuh Kaisar Surga dan berperang melawan ras lain. Tentu saja, Luming berintegrasi ke dalam tubuh Kaisar Langit, dan mereka tidak mengenalinya. Saat melihat begitu banyak ras alien, orang-orang ini hampir mati ketakutan. Ada fluktuasi spasial yang luar biasa di depan. Apakah itu pintu masuk dunia kecil di sini? Apakah negara-negara asing ini menyergap di sini, mencoba membunuh yang kuat di sisi surga aku? Keluarga biru dan keluarga Yan, mudah untuk memikirkan poin kuncinya. Mereka menjadi pucat memikirkan hal itu. Mereka mengerti bahwa seseorang masuk lebih dulu, atau mereka selesai. Siapa pria batu besar itu? Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Itu pasti boneka. Yang kuat dari keluarga biru dan keluarga Yan berbicara dengan suara rendah. Saat ini, Luming membunuh beberapa klan lain, yang membuat mereka geram. Ayo kita lakukan bersama, ayo lakukan bersama. Raja Alien meraung. Semua kelompok alien rakyat telah melancarkan ratusan serangan terhadap Luming. Begitu banyak serangan yang dilakukan oleh kehadiran Kaisar asli dengan lebih dari 10 tingkat kekuatan tempur. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga bahkan Kaisar besar biasa pun tidak berani membuat koneksi yang sulit dan hanya bisa menghindarinya. Namun, tubuh Kaisar Surga adalah tubuh Kaisar Surga, dan terbuat dari batu. Sangat kuat bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa ditembus, apalagi Kaisar yang sebenarnya. Luming mengabaikan serangan dari segala arah dan bergegas keras alien dengan pedang Kaisar Surga. Membunuh. Luming berteriak dan memotong pedang. Pedang itu sepanjang 100 li. 3 ras alien dicincang dan diledakkan di udara. Bab 2284, Subscribe Penatua. Luming membunuh 3 klan alien dengan satu pedang, dan kemudian, dengan bantuan pedang, dia membunuh 2 klan alien lainnya. Dan ratusan serangan alien, jatuh ke tubuh Kaisar Surga, meraung terus-menerus, tetapi tubuh Kaisar Surga, tidak terjadi apa-apa. Pedang Luming terus-menerus dipotong. Tenda pedang besar, sebesar gunung, menyapu langit dengan kekuatan luar biasa. Energi yang akan didapat Luming dari tahun-tahun ini akan datang dari waktu ketika dia punya waktu. Energi tubuh Kaisar Surga hampir 30% dari kekuatannya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Di bawah tekanan pedang sebesar gunung, satu persatu tubuh alien meledak dan jatuh di tempat. Dengan beberapa tarikan napas, puluhan alien terbunuh. Tidak peduli apa kekuatan bertarungnya, langkah Luming tidak dapat dihentikan. Kaisar Surga memiliki hampir 30% energi di tubuhnya. Bahkan seorang Kaisar Bintang 1 pun berbahaya dan dapat dibunuh oleh Luming, belum lagi Kaisar yang sebenarnya. 18 tingkat kekuatan tempur Kaisar sejati hanya sesuai dengan ranah Kaisar sejati. Bahkan jika Kaisar kedua adalah yang terkuat, dia masih harus menghadapi puncaknya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak tingkat keefektifan pertempuran, menghadapi Luming, hanya ada satu tujuan, yaitu pembunuhan kedua, tidak ada musuh dalam satu musuh. Membunuh. Minuman Luming, jika ada harimau yang masuk ke dalam domba, dilarikan dengan sembrono, pedang terus-menerus dipotong, setiap pedang, akan merenggut nyawa beberapa alien. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 100 dari lebih dari 200 ras alien mati di bawah pedang Luming. Pergi-pergi. Ras alien lainnya, akhirnya bingung, berteriak nyeri, berbalik dan lari. Membunuh. Luming memperhatikan Raja Alien.
Jumlah Raja Alien sangat kecil, tetapi tidak diragukan lagi bahwa setiap dari mereka memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia dewasa, dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Di antara mereka, Tian Jiao bahkan lebih menakutkan. Karena kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah bisa melepaskannya. Lu Ming mengejar Raja Alien. Hentikan dia. Raja ras alien menunjukkan ekspresi panik dan lari menyelamatkan diri. Dia memerintahkan klan alien lainnya untuk memblokir Lu Ming. Dalam ras alien, hierarkinya luar biasa. Status keluarga kerajaan sangat berharga. Orang biasa di keluarga dewa jahat, serta bangsawan, harus mematuhi keluarga kerajaan tanpa syarat. Dalam menghadapi krisis, kita juga harus memblokir tanpa syarat di depan keluarga kerajaan, jika tidak, akan ada bencana besar. Pada saat ini, meskipun ras alien lainnya ketakutan, mereka tetap bergegas menuju Lu Ming. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kekuatan tempur 17 tingkat kaisar yang sebenarnya. Membunuh. Lu Ming tanpa ampun dan bergegas untuk membunuh. Saat pedang dipotong, satu ras alien terbunuh. Di antara mereka, ada 17 tingkat kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya. Di medan perang Zendi, kekuatan tempur 17 level Zendi sudah menjadi yang tertinggi. Karena keberadaan 18 tingkat kekuatan tempur Zendi, semua aspek telah mencapai puncak Zendi. Kebanyakan dari mereka tertutup dari dunia luar untuk menyerang Kaisar Agung. Di panggung Kaisar yang sebenarnya, Lu Ming tidak terkalahkan. Lu Ming bergegas lewat, membunuh lusinan Kaisar sungguhan, dan dengan cepat bergegas ke keluarga kerajaan asing. Uff! Dengan satu pedang, Raja Alien meraung ngeri, tapi masih terbelah dua oleh pedang. Melarikan diri. Ras alien lainnya melarikan diri. Lu Ming tidak berhenti mengejar. Pertempuran sengit barusan menghabiskan banyak energi untuk tubuh fisik langit dan bumi. Klan alien ini semuanya bisa menjadi kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya lebih dari 10 level. Tampaknya sederhana bagi Lu Ming untuk membunuh, tetapi harus menghabiskan banyak energi. Setelah membunuh puluhan orang kuat asing berturut-turut, energi fisik kaisar surga hampir habis. Tidak lebih mudah membunuh begitu banyak orang kuat di kerajaan yang sebenarnya daripada bertarung dengan satu raja dan satu kaisar bintang. Hingga kini, energi di tubuh Kaisar Surga hampir habis. Setelah ras alien melarikan diri, tubuh Lu Ming muncul dan mengambil tubuh Kaisar Surga. Tampaknya harus ada pintu masuk ke dunia kecil di sini. Orang-orang asing ini menyergap di dekat sini untuk membunuh makhluk hidup di surga. Setelah dipikir-pikir, Lu Ming menebak rencana ras alien. Pada saat ini, keluarga biru, keluarga Yan, satu persatu terkejut menatap mata. Lu Ming, ini Lu Ming. Itu dia punya boneka yang mengerikan. Keluarga biru keluarga Yan orang-orang ini, satu demi satu pucat. Mereka diperintahkan untuk membunuh Lu Ming jika mereka memiliki kesempatan di medan perang kaisar yang sebenarnya. Tapi Lu Ming memiliki boneka yang sangat kuat sehingga mereka takut. Jika mereka melakukan sesuatu pada Lu Ming, mereka akan mati. Tidak, boneka yang begitu kuat harus memiliki kondisi untuk mengendalikannya. Tidak mungkin untuk mengendalikannya dengan mudah. Digunakan. Dibutuhkan energi untuk mengendalikan boneka, dan energinya akan habis. Keluarga biru dan keluarga Yan berkomunikasi secara rahasia. Beberapa dari orang-orang ini telah hidup selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Betapa berpengalamannya mereka semua adalah rubah tua, dan mereka telah menebak sesuatu tentang itu. Mata mereka, menyala, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika boneka Lu Ming tidak dapat dikendalikan, tidak diragukan lagi ini adalah waktu yang paling tepat untuk membunuh Lu Ming. Mengejanya. Keluarga biru, orang kuat dari keluarga Yan, menunjukkan warna yang menentukan di matanya. Mereka memberi perintah untuk membunuh Lu Ming dan mencabut Lu Ming dari kitab suci yang abadi di dalam jiwanya. Jika dia bisa menyelesaikannya, dia akan diberi hadiah. Sekarang, tidak ada orang lain di surga, dan boneka Lu Ming tidak dapat digunakan. Ini adalah waktu terbaik untuk bergerak. Bunuh Lu Ming. Seorang lelaki kuat yang dipimpin oleh keluarga biru menyampaikan suara kepada orang-orang, dan kemudian bergegas keluar. Yang lain juga bergegas keluar. Satu demi satu cahaya pelangi, kecepatan menuju Lu Ming. Ya. Lu Ming akan pergi ke dunia kecil, tetapi tiba-tiba menemukan lusinan orang terbang ke sisi ini. Dia tertegun. Dia tidak mengenali orang-orang ini. Mereka berasal dari keluarga biru dan keluarga Yan. Keluarga biru dan keluarga Yan tidak memiliki tanda khusus, dan orang-orang ini semuanya adalah kaisar sejati. Lu Ming belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah orang biasa di surga. Apakah orang-orang ini di sini untuk dunia kecil itu? Hati Lu Ming tergerak. Sua. Orang-orang dari keluarga LAN dan keluarga Yan tidak jauh dari Lu Ming dan tidak memiliki waktu pertama untuk memulai. Mereka masih takut dengan cara Lu Ming. Apakah kamu, Lu Ming?
Pemimpin keluarga biru, berpura-pura baru saja mengenali Luming, terlihat terkejut. Ini aku tidak tahu untuk apa kamu di sini. Lu Mingdao. Di kiri. Pemimpin keluarga biru berbohong. Dengan senyum di wajahnya, dia pergi ke Luming dan berkata, baru-baru ini, medan perang kaisar yang sebenarnya telah menyebar. Ada dunia kecil yang mengambang dalam kehampaan abadi selama bertahun-tahun. Mungkin ada harta luar biasa sehubungan dengan kaisar yang sebenarnya medan perang. Banyak orang datang. Kakak Lu juga ada di sini untuk dunia kecil ini. Pemimpin keluarga biru, dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu, sangat lembut dan membuat orang merasa seperti angin musim semi. Bab 2285, Subscribe Penatua. Ini memang dunia kecil. Hati Luming tergerak, tapi wajahnya diam. Dia berkata, ya, aku juga di sini karena dunia kecil. Pada saat ini, pemimpin keluarga biru melirik mayat alien dan berkata, apakah begitu banyak mayat alien yang dibunuh oleh saudara Lu? Dia melihatnya dengan jelas, tetapi pura-pura tidak melihatnya. Dia ingin menguji Luming. Tidak, aku baru saja datang juga. Lu Mingdao. Oh, benarkah seseorang telah melangkah ke dunia kecil itu terlebih dahulu? Kalau begitu ayo masuk secepat mungkin. Pemimpin keluarga biru berpura-pura mengubah wajahnya dan melangkah maju, mendekati Luming. Pada saat ini, cahaya mengerikan keluar dari pemimpin keluarga biru dan membunuh Luming. Saat ini, kedua orang itu sangat dekat, jika Luming tidak siap, sama sekali tidak bisa melarikan diri. Namun, saat pemimpin keluarga biru baru saja mulai menyerang, 6 sayap ilahi tiba-tiba muncul di belakang Luming. Dalam sekejap, tubuh Luming dengan cepat pergi dan menghindari serangan pihak lain. Pemimpin keluarga biru, wajahnya berubah dan dia memandang Luming dan berkata, bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu menyamar dengan sangat baik, tetapi yang lain, penyamaran tidak begitu bagus, seseorang membunuhku, mengira aku tidak bisa mengetahuinya. Siapa kamu? Wajah Luming sedikit suram. Jika dia tidak terlalu sensitif, dan beberapa keluarga biru dan Yan memiliki peluang kuat untuk membunuh. Meskipun mereka berusaha untuk menutupi, mereka masih tertangkap oleh Luming, jadi mereka akan berjaga-jaga. Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu akan mati hari ini. Ayo pergi. Pemimpin keluarga biru memberi minum. Dia tidak bersembunyi. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia membunuh Luming, menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. 17 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati. Wajah Luming berubah. Meskipun Luming baru saja memasuki level 14 kekuatan tempur Zendi, itu masih jauh dari level 17 kekuatan tempur Zendi, dan sama sekali bukan lawan. Apalagi ada yang lain. Keluarga biru dan anggota keluarga yang lainnya juga bergerak. Kekuatan bertarung mereka sangat luar biasa. Mereka semua adalah kekuatan bertarung dari kaisar sejati di lebih dari 10 level. Orang-orang ini, jika kaisar surga masih hidup, tidak akan memperhatikan mereka. Tapi sekarang, Luming benar-benar tak terkalahkan. Luming menggunakan 6 sayapnya untuk mundur dengan cepat untuk menghindari serangan. Sementara itu, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Kemana harus pergi? Serang satu persatu, potong kekosongan, dan pergi menuju Luming. Apakah kamu dari keluarga biru dan Yan? Luming minum. Begitu pihak lain bergerak, keterampilan sihirnya yang unik tidak dapat disembunyikan sama sekali, dan dikenali oleh Luming. Karena perseteruannya dengan keluarga Lan dan keluarga Yan, Luming mempelajari kitab suci kuno dan keterampilan sihir yang diwarisi oleh kedua keluarga tersebut, jadi dia mengenali mereka secara sekilas. Membunuh. Keluarga biru dan keluarga Yan semuanya minum, mesin pembunuhnya sangat dingin. Bersenandung. Luming mundur dan menarik busur bintang jatuh. Wah! Sebuah anak panah, terbang dengan kecepatan tinggi, menembus kehampaan seperti bintang. Keluarga biru, seorang kaisar sejati dari tingkat ke-15, langsung ditembak di udara oleh Luming. Brengsek. Pemimpin keluarga biru minum, dan mempercepat kecepatannya, seperti berjalan melalui kehampaan. Kecepatannya secepat 6 sayap Luming. Selain itu, ada juga seorang pria di keluarga Yan, yang juga merupakan kekuatan tempur tingkat 17 dari kaisar asli. Dia bekerja sama dengan pria dari keluarga biru, satu kiri dan satu kanan, dan pergi untuk membunuh Luming, dengan cepat mendekati Luming. Wah, wah. Luming membuka busurnya berturut-turut, dan 2 anak panah 9 warna ditembakkan ke orang-orang dari tingkat ke-17 dari kaisar yang sebenarnya. Namun, kekuatan tempur tingkat 17 dari kaisar yang sebenarnya begitu kuat sehingga dia memblokir panah, tetapi tubuhnya diblokir. 17 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati, begitu kuat. Mata Luming bermartabat. Luming, kamu sudah mati hari ini. Kamu dapat menyerahkan kitab suci kuno yang abadi dan kitab suci kuno yang telah kamu kembangkan sendiri. Kami dapat memberimu waktu yang baik. Pemimpin keluarga biru berkata dengan dingin. Tapi saat itu, wajahnya berubah.
keluarga biru dan keluarga Yan lainnya, wajah mereka juga berubah. Sebab, ada pelangi di kejauhan, seseorang datang. Keluarga biru dan keluarga Yan, mau tidak mau berhenti. Karena ada aturan di surga bahwa kalian tidak boleh saling membunuh di medan perang. Jika kamu melanggar aturan, bahkan keluarga biru dan keluarga Yan akan dihukum. Hong Guang Yilian, total 6 orang, muncul tidak jauh dari sana. Lu Ming. Sebuah suara terdengar. Puan Baitai. Lu Ming juga seorang Leng. Tak disangka, salah satunya adalah Baitai. Bukankah kultivasi Baitai berada di luar medan perang kaisar yang sebenarnya? Bagaimana kamu bisa sampai ke area inti medan perang Zendi? Apakah karena dunia kecil? Lu Ming berpikir sejenak. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Baitai memandangi keluarga biru dan keluarga Yan. Baru saja, mereka berada jauh, seolah-olah mereka melihat seseorang melakukan sesuatu di sini. Kemudian, Baitai dan yang lainnya melirik mayat alien itu dan wajah mereka berubah. Baru saja, keluarga biru, keluarga Yan dan lainnya berkelahi dengan orang lain. Saat ini, pemimpin keluarga biru, wajahnya sangat murung, dan ada kesempatan untuk membunuhnya. Ayo pergi, bunuh orang-orang ini bersama-sama. Pemimpin keluarga biru berkomunikasi dengan orang lain. Begitu wajah orang lain berubah, mereka membunuh orang mereka sendiri di medan perang. Tersebar bahwa keluarga biru dan keluarga yang tidak dapat melindungi mereka. Tapi sekarang, tidak ada orang lain di tempat kejadian. Bunuh saja orang dan bunuh mereka. Ayo pergi. Pemimpin keluarga biru. Tidak, Tuan Baitai. Ayo pergi. Saat ini, Lu Ming mengaum. Dia merasakan semangat pembunuh dari keluarga biru dan lainnya. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka ingin membunuh Baitai dan yang lainnya. Saat Lu Ming mengaum, dia bergegas menuju Baitai. Tapi, keluarga yang memiliki kemampuan bertarung 17 tingkat kaisar sejati, orang yang kuat, telah membunuh Baitai. Pada saat yang sama, pemimpin keluarga biru membunuh Lu Ming dan melakukan serangkaian serangan. Lu Ming hanya bisa mencoba menghindar, penyelamatan tidak mendesak. Kamu. Baitai terkejut. Tanpa diduga, orang-orang dari keluarga biru dan keluarga yang tiba-tiba menyerang mereka. Kekuatan Juang Baitai hanyalah tingkat ke-7 dari kekuatan Juang Zendi. Di mana lawan-lawan? Jantung yang langsung tertusuk oleh gerakan pihak lain, dan kekuatan dahsyatnya membuat tubuh Baitai meledak. Tuan Baitai. Pada saat ini, mata Lu Ming merah, mengungkapkan kesempatan membunuh yang sangat mengerikan. Dia dan Baitai bekerja sama untuk berburu dan membunuh ras alien di pinggiran medan perang Zendi selama 2 tahun dan bertempur dalam lusinan pertempuran, membentuk persahabatan yang mendalam. Baitai, nenek moyangnya, semuanya mati di tangan orang lain. Keinginan terbesarnya dalam hidupnya adalah berburu dan membunuh orang lain. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa bakatnya terbatas. Saat berburu orang lain, dia akan dengan sengaja memberikan lebih banyak hati dunia kepada Lu Ming, agar Lu Ming bisa meningkat lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah orang tua yang dihormati yang telah berburu dan membunuh orang asing sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia telah mati di bawah keserakahan keluarga biru dan keluarga Yan. Hati Lu Ming, semuanya dingin untuk dibunuh. Saat ini, dia ingin membunuh semua keluarga biru dan keluarga Yan. Keluarga biru, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Ah! Semua orang yang datang bersama Baitai terbunuh. Lu Ming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Pemimpin keluarga biru menyerang Lu Ming terus-menerus. Pada saat yang sama, yang lain juga terbang ke Lu Ming. Bab 2286, Subscribe Penatua. Orang-orang dari keluarga biru dan keluarga yang terbang bersama ke Lu Ming. Mereka ingin mengelilingi Lu Ming. Tapi saat ini, keluarga biru dan keluarga Yan, wajahnya berubah. Karena di kejauhan, ada kilatan cahaya pelangi yang redup. Jelas, ada orang yang datang lagi. Kali ini, ada banyak orang, puluhan orang, lebih banyak dari keluarga biru dan keluarga Yan. Brengsek. Baik keluarga biru dan keluarga Yan meraung. Selama mereka punya lebih banyak waktu, mereka bisa membunuh Lu Ming. Tanpa diduga, seseorang datang lagi. Ayo, singkirkan mayat ras alien, cepat. Pemimpin keluarga biru meraung, meninggalkan Lu Ming dan segera menyingkirkan mayat alien itu. Keluarga biru dan keluarga yang tidak tahu mengapa, tetapi mereka juga mengikuti dan mengumpulkan semua benda asing, hanya menyisakan tubuh mereka yang datang bersama Baitai. Wah, wah, wah. Pelangi melintas dan puluhan orang muncul di langit. Semuanya adalah makhluk dari surga. Beberapa dari mereka sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, mata menyapu tubuh Baitai dan yang lainnya, dan inti dari mata mereka bersinar. Hadirin sekalian, Lu Ming, yang berani dan pembunuh, benar-benar membunuh orang-orang kami di surga. Kami baru tahu bahwa dia akan menjatuhkannya.
Pemimpin keluarga biru meraung lebih dulu dan menjebak Luming karena membunuh Bai Tai dan yang lainnya. Apa, Luming, beraninya kamu? Kemudian, semua orang di surga memandang Luming satu demi satu, dan kemarahan mereka terpancar di mata mereka. Hahaha. Luming tertawa marah dan berkata, keluarga biru dan keluarga Yan ingin membunuhku, merampas kitab suci kuno. Ketika mereka ditangkap oleh orang lain, mereka membunuh mereka. Sekarang mereka berani memfitnahku. Ini konyol. Omong kosong, Tuan dan Nyonya, Luming adalah pria yang fasih dan tidak bisa ditipu olehnya. Aku menyarankan agar kita mengambil pria ini terlebih dahulu, menghapus prestasinya dan membawa mereka kembali ke dua kota perbatasan untuk diinterogasi. Pemimpin minuman keluarga biru. Keluarga biru, keluarga Yan, hal-hal hari ini, aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya di masa depan. Luming minum, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa hari ini, dia berada dalam posisi yang lemah. Cara berdebat tidak membantu. Dia harus menyingkir dan menemukan cara untuk mengumumkan kejahatan keluarga biru dan keluarga Yan. Luming menampilkan 6 sayapnya dan terbang ke kejauhan. Ces, jangan biarkan dia kabur. Dia ingin lari dari dosa. Pemimpin keluarga biru minum dan mengejar Luming dengan ahli keluarga Yan. Orang lain di surga saling memandang, mereka tidak tahu siapa yang asli atau siapa yang palsu, mereka hanya bisa melihatnya, tidak mudah untuk bergerak. Luming, kamu tidak bisa melarikan diri. Pemimpin keluarga biru meraung. Di tangannya, ada rune giok, lalu dia menghancurkannya. Energi biru menyelimuti tubuhnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dengan cepat mendekati Luming. Begitu wajah Luming berubah, dia berbalik untuk menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah pria itu. Pedang pertempuran muncul di tangannya. Pedang dipotong dan bertabrakan dengan panah. Anak panah itu meledak. Tubuhnya sedikit stagnan dan terus mengejar Luming. Wah, wah. Pemimpin keluarga biru memotong beberapa pedang secara berurutan. Pedangnya mengaum dan dia memotong ke arah Luming. Luming terus mengelak, tapi masih tertusuk pedang. Luming memuntahkan darah dan terbang ke depan. Tidak, aku tidak bisa kabur. Pergilah ke dunia kecil itu dan coba keberuntunganku. Pikiran Luming bergerak dan bergegas langsung ke tempat di mana ada fluktuasi spasial. Para ahli dari keluarga biru dan keluarga Yan saling mengejar. Di saat yang sama, pemimpin keluarga biru terus menebas roh pedangnya. Luming hanya bisa membungkuk untuk melawan, pada saat yang sama mencoba menghindar. Tapi setelah beberapa gerakan, Luming dipukul lagi, dan tubuhnya hampir terpotong. Namun, dengan sutra keabadian kuno, Luming tidak ada hubungannya, dan lukanya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, pusaran air hitam besar muncul di depanku. Jelas, ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Luming tidak kembali, tetapi bergegas masuk. Pemimpin keluarga biru juga bergegas masuk. Keduanya adalah yang tercepat, yang lainnya sedikit lebih lambat. Begitu Luming bergegas ke pusaran air, momen berikutnya, kehampaan muncul. Tapi mata Luming tersentuh oleh pemandangan itu. Dunia kecil ini, bumi terbelah, ada celah yang ganas, dunia ini sunyi sepi. Di langit, ada celah demi celah, berkedip terus-menerus. Pergi. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Luming bergegas maju. Di belakangnya, ombak datang, dan pemimpin keluarga biru juga muncul. Begitu dia keluar, dia juga kaget dengan pemandangan di depannya. Tapi ketika dia melihat Luming, matanya dipenuhi dengan peluang membunuh Luming. Sua. Sebagai pemimpin keluarga biru, kekuatan dunia melonjak maju dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak ada keraguan bahwa peringkat ke-17 dari kekuatan bertarung Zendi ditampilkan. Pedang Ki memotong kehampaan, dan ruang meledak secara langsung. Ini. Mata Luming membeku. Dia ingin menggunakan busur bintang jatuh untuk melawan, tapi dia berhenti. Pemimpin keluarga biru, wajahnya juga sangat berubah. Ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia, berguncang hebat, langit terus-menerus meledak. Pedang pemimpin keluarga biru tadi sepertinya menyalakan sumbu, yang membuat seluruh dunia runtuh dan meledak. Tidak baik. Pemimpin keluarga biru menyadari bahwa itu tidak baik dan berbalik untuk keluar dari pintu masuk. Tapi dengan keras, pintu masuknya meledak. Pintu keluar runtuh. Ledakan. Bumi runtuh, dan langit tampak retakan padat di angkasa. Sialan, sial. Pemimpin keluarga biru meraung dan ketakutan. Ini adalah dunia kecil yang akan runtuh. Luming juga penuh dengan kepahitan. Pada saat ini, dia tidak mengerti. Dunia kecil ini harus mengambang dalam kehampaan abadi selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan akan runtuh, dan mereka bergegas masuk, keluar dari latihan, tiba-tiba merusak keseimbangan, membiarkan dunia benar-benar runtuh. Ketika dunia kecil runtuh, kekuatannya mengerikan. Secara khusus, dunia kecil ini kemungkinan besar milik keberadaan yang kuat, lebih kuat. Ledakan. Mendesis.
Bumi pecah, langit penuh dengan retakan, retakan semakin banyak, mengungkapkan kehampaan yang gelap, badai luar angkasa yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Dalam hal kekuatan tempur Luming dan pemimpin keluarga biru, boleh saja memasuki kehampaan yang gelap, tetapi jika tersapu oleh badai luar angkasa yang runtuh oleh dunia kecil, pasti akan mati. Mereka berusaha mengelak. Namun, setelah beberapa saat, seluruh dunia, seluruh angkasa, menjadi badai antariksa, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sial, sial, itu semua tentangmu, aku ingin kau mati. Pemimpin keluarga biru meraung dengan liar dan menyalahkan semuanya pada Luming. Jika Luming tidak terburu-buru, bagaimana dia bisa mengejar? Jika Luming tidak melarikan diri dan membiarkannya membunuhnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia meraung dan membunuh Luming. Namun, dalam badai antariksa, pemimpin keluarga biru berteriak, bagian bawah tubuhnya langsung robek, dan hanya bagian atasnya yang lolos dan hampir jatuh. Bab 2287, Subscribe Penatua. Saat ini, Luming menghadapi bahaya. Badai luar angkasa menyapu segala arah, dan dia hampir tertangkap. Tripod Dewa Jiulong, sembunyikan di tripod Dewa Jiulong. Luming memikirkan tripod Dewa Jiulong, dan pikirannya bergerak. Di depannya, ada tripod Dewa Jiulong. Luming bergegas langsung ke tripod Dewa Jiulong. Meskipun, tampaknya energi Jiulong Sending telah habis dan tertidur lelap, Luming tidak dapat menginspirasi kekuatan mengerikan itu. Namun, bahan tripod Dewa Jiulong sangat keras. Sekarang, hanya mengandalkan tripod Dewa Jiulong yang dapat menahan badai luar angkasa di luar. Wah! Luming bersembunyi di tripod Dewa Jiulong, yang tersapu badai luar angkasa. Badai luar angkasa yang mengerikan, meledakkan kekuatan luar biasa, terus-menerus memotong tripod Dewa Jiulong. Namun, bahan tripod Dewa Jiulong sangat keras. Meskipun kekuatan badai luar angkasa sangat kuat, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin keluarga biru juga melihat pemandangan ini. Bantu aku, Luming, bantu aku. Pemimpin keluarga biru meraung. Bodoh. Ada suara samar Luming di tripod Dewa Jiulong. Tidak, bantu aku, kamu tidak bisa membantuku, kita semua adalah orang-orang dari surga. Teriak pemimpin keluarga biru dan ingin bergegas ke Jiulong Sending. Namun, saat ini, seluruh dunia hampir runtuh, dan badai luar angkasa yang tak berujung melanda. Pemimpin keluarga biru terlibat langsung dalam badai luar angkasa dan berteriak putus asa, lalu tidak ada suara. Di luar dunia kecil, orang lain dari keluarga biru dan keluarga Yan akan bergegas ke dunia kecil, tetapi begitu mereka mendekati pusaran, pusaran air bergetar hebat dan kemudian meledak. Apa yang sedang terjadi? Keluarga biru dan Yan terkejut. Ledakan. Kemudian, ruang bergetar hebat, dan orang-orang dari keluarga biru dan Yan terkejut dan mundur dengan cepat. Orang lain dari surga juga datang ke sisi ini dan melihatnya dengan heran. Mendesis. Ada celah di tempat di mana ada pusaran air, dan pemandangan kehancuran langit dan bumi bisa terlihat samar-samar. Ini, dunia kecil sedang runtuh, dunia kecil sedang runtuh. Semua orang adalah orang yang berpengalaman. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya? Mereka juga berspekulasi bahwa dunia kecil pasti terlalu tua untuk runtuh saat ini. Luming sudah mati. Seseorang berbisik. Wajah semua orang bermartabat. Menghadapi runtuhnya dunia kecil, orang kuat di kerajaannya tak takut mati. Keluarga biru dan keluarga Yan, ledakan ketakutan. Untungnya, mereka tidak terburu-buru, atau mereka akan mati. Sayang sekali kitab suci kuno tidak akan dihancurkan. Keluarga biru dan orang-orang keluarga Yan, desahan hati. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Luming. Sayang sekali mereka tidak akan menghancurkan kitab suci kuno. Mereka akan menemani Luming dan mengubur mereka selamanya. Alih-alih pergi, mereka menonton dari kejauhan. Saat ini, dunia kecil telah runtuh, badai luar angkasa tak berujung, menyapu Jiulong Sending. Bang, bang, bang. Bahkan jika Luming bersembunyi di tripod Dewa Jiulong dan dilindungi oleh tripod Dewa Jiulong, kekuatan yang dibentuk oleh getaran mengerikan masih menembus tripod Dewa Jiulong, dan Luming diserang oleh pemandangan yang mengerikan. Hukum tubuh ada di mana-mana. Pada saat yang sama, dia tidak bisa kehabisan tubuh emasnya untuk menahan kekuatan yang mengerikan, tetapi dia masih dipukul dengan keras, tulangnya patah, ototnya robek, dan dia muntah darah. Dunia kecil ini jelas merupakan dunia kecil dari Kaisar Surga yang kuat. Energi yang dibentuk oleh keruntuhan terlalu mengerikan. Jiulong Sending, seperti perahu di laut tak berujung, hanyut bersama ombak dan tersapu ke dalam kehampaan gelap tak terbatas oleh badai luar angkasa dan melayang jauh. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, Jiulong Sending tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi di luar. Kemudian, semuanya menjadi tenang. Ada apa? Apakah itu telah diluncurkan dari kehampaan yang gelap?
Hati Luming bergerak, melalui mulut tripod dewa, menemukan ada cahaya yang bersinar. Luming sangat gembira, sepertinya dia benar-benar keluar dari kehampaan yang gelap. Luming memanjat keluar di sepanjang mulut tripod. Di luar, dia ada di gunung ini. Namun, barusan tripod Dewa Jiulong hancur, menghancurkan setengah puncak ini, bertatahkan di puncak. Dengan lambaian tangannya, Luming mengumpulkan tripod Dewa Jiulong. Di mana ini? Luming melihat sekeliling. Yang bisa kita lihat adalah pegunungan hijau tak berujung, yang penuh dengan hijau dan kuat. Ini sama sekali bukan di medan perang kaisar yang sebenarnya, atau bahkan di medan perang di luar dua kota. Karena bertahun-tahun dan pertempuran terus-menerus, medan perang telah lama mati, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat bertahan. Ini sama sekali berbeda dari sini. Apakah aku terlibat dalam badai luar angkasa di suatu tempat di langit dinasti Qing? Luming berpikir dalam hatinya, tetapi saat berikutnya hatinya melonjak, dan dia memikirkan kemungkinan lain. Jika kita dapat terlibat dalam alam surga Taking, dapatkah kita juga terlibat dalam alam surga lainnya? Di sini, mungkinkah itu adalah surga yang lain? 9 alam surga, kecuali alam surga Taking, 8 lainnya semuanya ditempati oleh ras alien. Jika kamu datang ke daerah lain, kamu akan mendapat masalah. Sembuh dulu. Luming menggelengkan kepalanya, dia terluka parah. Dimanapun dia berada, pertama-tama dia harus mengobati lukanya dan menyesuaikan kondisinya ke puncak, yang merupakan cara raja. Luming duduk bersila dan mulai pulih. Tapi setelah dia sembuh, ada pelangi di kejauhan. Begitu wajah Luming berubah, dia hanya bisa berhenti menyembuhkan dan melihat lampu pelangi. Ras alien. Sepintas, wajah Luming bahkan lebih buruk. Tidak mungkin ada ras alien di langit Taking, dan ini bukan medan perang di luar dua kota, jadi hanya ada satu kemungkinan. Di sini, itu sisa surga. Mulut pahit Luming, tidak menyangka, benar-benar datang ke wilayah langit lainnya. Terans yang ketinggalan jaring. Tidak ada amnesti untuk membunuh mereka. Orang asing itu juga melihat Luming dan membunuh Luming satu demi satu. Jauh, ada jalan kehancuran cahaya, membunuh Luming. Yang terkuat adalah kekuatan tempur 10 tingkat dari Kaisar Sejati. Bunuh. Dari serangan pihak lain, Luming merasakan bahwa kekuatan tempur terkuat di antara klan alien adalah kekuatan tempur 10 tingkat Zendi. Kekuatan tempur semacam ini tidak mengancam Luming. Terlepas dari cederanya, Luming memadatkan pistol naga tak terbatas di tangannya dan membunuhnya. Puff, puff. Banyak tombak menusuk ras alien dan membunuh mereka satu persatu. Selusin ras alien dibunuh oleh Luming dalam sekejap. Setelah mengumpulkan tubuh lebih dari selusin orang asing ke dunia kecil, Luming pergi dari sini dengan sekilas bentuk tubuh. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Luming ingin menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan lukanya. Dia bahkan lebih terluka dengan paksa. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena di arah lain, ada juga sekelompok alien yang membunuh pihak ini. Itu Teran yang hilang. Bunuh dia. Ada lusinan ras alien yang bergegas menuju pendaratan. Bab 2288. Lusinan ras alien membunuh Luming. Luming bisa merasakannya. Di antara mereka, ada pria kuat yang sangat mengerikan. Meskipun tidak ada Kaisar Agung, pasti ada 16 tingkat Kaisar Sejati dan 17 pangkat Kaisar Sejati. Luming sekarang terluka parah. Tidak mungkin Luming menjadi lawan dari ras alien ini, jadi dia hanya bisa menjauh dari tepi. Luming menampilkan 6 sayapnya dan terbang ke kejauhan. Ras alien itu, sangat dekat di belakang. Di sini, pada akhirnya, surga yang mana itu? Pihak lain mengatakan bahwa Terans melewatkan jaring. Sepertinya harus ada Terans di surga ini. Luming berpikir sambil terbang. Di belakang, kecepatan ras alien sangat cepat, terutama beberapa klan alien. Kekuatan mereka luar biasa, dan mereka perlahan mempersempit jarak dengan Luming. Aku terlalu terluka untuk melakukan yang terbaik. Luming mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan. Setelah beberapa saat, dia terbang puluhan ribu mil dalam sekejap. Namun, saat ini, ada sekelompok ras alien di depan kami, dengan total lebih dari 20 orang. Luming tidak punya pilihan selain mengubah arah dan bergegas ke kiri. Dengan cara ini, orang kuat dari pihak lain lebih dekat dengannya. Apa yang harus dilakukan? Luming memikirkan tindakan balasan dengan sangat cepat. Dia bisa mengeluarkan tripod Dewa Jiulong untuk menahan serangan itu, tetapi dalam hal itu, dia akan bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak dianjurkan. Luming hanya bisa terus terbang. Teran, mati. Beberapa alien, perlahan menuju Luming. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan beberapa panah berturut-turut. Namun, ras alien ini sangat kuat dan dihadang oleh mereka. Menarik busur bintang jatuh dengan paksa membuat cedera Luming semakin parah. Sua.
Luming terbang di atas puncak yang menjulang ke awan dan memasuki ngarai besar. Ras alien itu juga bergegas ke Grand Canyon. Wah, wah, wah. Saat ini, serangan pecah di Grand Canyon. Serangan ini tidak ditujukan pada Luming, tapi ras alien itu. Tiba-tiba, 7 atau 8 klan alien terbunuh, dan mereka yang mengejar Luming diblokir. Bunuh alien ini. Di Grand Canyon, terdengar suara gemuruh, dan lebih dari 20 sosok keluar. Teran, binatang buas. Luming sedikit bingung dan kemudian sangat gembira. Ini bergegas keluar, sebenarnya adalah umat manusia, juga memiliki binatang ilahi, apalagi kekuatan tempurnya sangat kuat. Secara khusus, salah satu pria kuat Parubaya memegang pedang dan memotongnya dengan satu pedang. 2 orang asing yang setara dengan tingkat 16 kekuatan tempur Zendi terbunuh, dan salah satunya rusak parah. Ini adalah Kaisar Sejati Puncak, 18 tingkat kekuatan tempur Kaisar Sejati. Mata Luming cerah. Selain itu, ada juga beberapa level kekuatan tempur 17 level dan 16 level Kaisar asli. Benar-benar sepihak, lusinan ras alien terus-menerus dibunuh. Luming tidak peduli dengan cederanya, dan terus-menerus menarik busur bintang jatuh dan menembak beberapa alien yang melarikan diri. Sebanyak 40 atau 50 ras alien dibunuh dan tubuh mereka dikumpulkan oleh orang-orang tersebut. Kemudian, mata orang-orang itu beralih ke Luming. Terima kasih untuk bantuannya. Luming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Kamu siapa? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah ada dunia kecil lain yang belum dihancurkan oleh ras alien? Seorang wanita muda datang dari langit dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Wanita ini, sangat cantik, mengenakan baju besi, akan menjadi sosok yang dibanggakan, tidak diragukan lagi. Dunia kecil lainnya. Luming terlihat bingung. Di mana ini, tuan-tuan? Bagian langit yang mana? Luming lalu bertanya. Bagian mana dari surga? Tentu saja, ini adalah tanah semua jiwa. Bukankah kamu berasal dari alam semua jiwa? Wanita muda itu berbicara, sangat ingin tahu. Orang lain juga datang dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Semua jiwa surga, aku datang ke surga semua jiwa. Hati Luming terkejut, surga semua jiwa, juga salah satu dari 9 alam surga di surga, telah lama ditempati oleh ras alien. Tampaknya dia telah tersapu ke semua jiwa oleh runtuhnya dunia kecil. Tidak puas denganmu, aku datang dari Taikang Tianyu. Lu Mingdao. Apakah kamu dari Taikang? Para wanita muda, dan yang lainnya, semuanya ternganga heran. Kemudian, di mata mereka, semuanya menunjukkan warna keterkejutan yang tiada taraf. Kami tahu dari ras alien bahwa surga Taikang belum hancur, dan masih ada di tangan surga. Benarkah? Bagaimana kamu datang ke semua jiwa? Apakah ada jalan rahasia? Mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut, dan yang lainnya penasaran. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Saat ini, dia terluka parah. Ayo kita keluar dari sini dulu. Adik laki-laki ini terluka parah. Kalau dia sudah sehat, kita akan bertanya lagi. Seorang pria tua datang. Aku sangat bersemangat, ayo pergi. Wanita muda itu berkata, segera, wanita muda itu memegang kekuatan dunia, dengan Luming, 20 orang terbang ke satu arah. Selama periode ini, mereka terus mengubah arah, seolah takut akan pengejaran alien. Segera setelah itu, mereka datang ke tempat rahasia, melalui tempat rahasia, ke ruang bawah tanah. Setelah datang ke sini, Luming duduk bersila dan dengan tenang menyembuhkan lukanya. Dengan pengoperasian sutra kuno, lukanya pulih dengan cepat. Namun, dalam waktu 2 jam, cedera Luming telah pulih dan kondisinya telah kembali ke puncaknya. Sangat cepat. Melihat Luming pulih hanya dalam 2 jam, orang-orang itu tercengang. Cedera Luming jelas tidak ringan. Bagi orang biasa, sulit untuk pulih dalam 10 hari setengah bulan. Namun, Luming pulih hanya dalam 2 jam, yang mengejutkan dan membuat mereka penasaran. Terima kasih untuk bantuannya. Luming bangkit dan berterima kasih kepada orang-orang. Mereka semua adalah makhluk hidup di surga. Sangat tepat untuk membantu mereka. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum, sangat murah hati. Di antara orang-orang ini, wanita muda adalah generasi muda. Mereka seumuran dengan Luming. Secara alami, mereka lebih banyak mengobrol. Namaku Renchan. Siapa namamu? Tanya wanita muda itu. Namaku Luming. Lu Mingdao. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, bagaimana kamu berasal dari Taikang Tianyu? Jangkrik mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak sengaja memasuki dunia kecil yang akan runtuh. Luming menjelaskan secara singkat bagaimana dia datang ke sini. Begitu, kupikir ada jalan rahasia. Setiap jangkrik mendesah, beberapa kecewa. Yang lain juga menghela nafas. Luming masuk ke sini melalui dunia kecil yang akan segera runtuh.
Ini benar-benar kebetulan dan tidak dapat disalin. Jika ada jalan rahasia, mereka bisa melewati Tianxing. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya di sini? Lu Ming bertanya tentang situasi semua jiwa. Segera, Ren Chan juga berbicara tentang beberapa situasi di dunia semua jiwa. Bab 2289. Meskipun surga semua jiwa telah ditaklukkan dan ditempati oleh bangsa lain sebelum bertahun-tahun tanpa akhir. Namun, ada begitu banyak tempat indah di dunia, dan banyak orang kuat lahir di tahun-tahun itu, bahkan tokoh-tokoh di kerajaan surga. Dengan cara ini, alam memiliki banyak dunia kecil yang melekat pada dunia semua jiwa. Sebagian besar pintu masuk ke dunia kecil ini sangat rahasia dan sulit ditemukan. Tempat tinggal jangkrik adalah salah satu dunia kecil paling rahasia. Namun, setelah ras alien menempati semua jiwa, mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk mencari dunia kecil dan makhluk tersembunyi itu. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat di surga telah terbunuh, dan dunia kecil telah ditemukan dan dihancurkan. Saat ini, dunia kecil yang masih ada di alam semua jiwa, dan makhluk yang tersisa di surga, sangat langka. Orang-orang lainnya hanya serakah, jadi mereka sangat bersemangat ketika mendengar bahwa Lu Ming berasal dari wilayah surga Taking. Di segudang surga, kondisinya terlalu sulit, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan ditemukan di dunia kecil oleh ras alien dan menghancurkan dunia kecil. Di alam semua jiwa, selalu ada bahaya. Tentu saja, mereka ingin berlatih di Taking. Kali ini, kami keluar untuk mencari urat batu mentah dan menyita beberapa batu mentah, tapi kami baru saja bertemu denganmu. Setiap jangkrik berkata di sini, desahan. Lu Ming telah sepenuhnya mengerti. Ren jangkrik dan yang lainnya bersembunyi di dunia kecil, dan tidak ada urat batu sama sekali. Jika berlangsung lama, batu asli akan habis secara alami. Bagaimana cara mengolah tanpa batu mentah? Karena itulah mereka memberanikan diri untuk mencari batu tersebut. Namun, sebagian besar urat batu asli di Wanling Tianyu dijaga oleh orang lain. Tidak mudah untuk menangkapnya. Akan ada bahaya. Rencana kami adalah pergi ke urat kecil terdekat. Kakak Lu, apakah kamu ingin pergi bersama? Tanya Ren Chan. Bagus. Lu Ming mengangguk. Sekarang di dunia semua jiwa, semuanya dari ras yang berbeda. Sulit bagi Lu Ming untuk bertemu orang-orang di surga. Secara alami, Lu Ming ingin bersama. Kalau tidak, akan lebih berbahaya berkeliaran sendirian. Segera, orang-orang pergi dari sini, dengan hati-hati ke suatu arah. Sepanjang jalan, aku tidak bertemu orang lain. Nyatanya, di alam semua jiwa, tidak banyak ras alien. Karena, meskipun ki asli surga dapat diserap dan disempurnakan oleh negara lain, kecepatannya sangat lambat dan efisiensinya sangat rendah, yang sangat tidak baik untuk budidaya ras lain. Sama seperti penyerapan kristal eksotis Lu Ming, kecepatannya juga sangat lambat. Oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak orang asing di alam surga, dan mereka semua bergiliran. Sudah berapa tahun sekelompok garnisun alien, untuk kelompok lain, hanya medan perang kota dua kerajaan yang telah mengumpulkan sejumlah besar ahli alien. Kalau tidak, mereka tidak berani keluar. Sekitar sehari kemudian, mereka sampai di hutan pegunungan yang lebat. Di sini, pohon-pohon kuno menjulang tinggi dan rerumputan menghijau. Lebih dari 20 orang, semuanya bersembunyi di sekitarnya. Melalui dedaunan, kamu bisa melihat pegunungan besar di kejauhan, yang hanya berupa urat batu mentah, dijaga oleh orang-orang kuat dari berbagai ras. Aku akan menjelajahinya. Cara jangkrik apa saja, lalu duduk bersila. Orang lain dikelilingi oleh Ren Chan. Jelas, status Ren Chan tinggi di antara orang-orang ini. Bahkan jika Lu Ming sudah cukup umur untuk berada di depan medan pertempuran, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung. Pada saat ini, tubuh jangkrik apapun, diisi dengan lapisan kecemerlangan hijau. Lapisan kecemerlangan hijau ini, dengan rerumputan hijau di sekitarnya, pohon-pohon kuno dan sebagainya memiliki resonansi tertentu, biarkan rumput hijau itu, memancarkan lapisan hijau kristal. Setelah beberapa saat, Ren Chan membuka matanya dan berkata, dalam nada itu, ada orang kuat di wilayah Kaisar Agung. Sepertinya kita perlu menunggu kesempatan. Lu Ming terkejut. Baru saja, Ren Chan menjelajahi musuh di nadi tambang melalui rumput hijau, kayu kuno, del. Metode semacam ini dapat digambarkan sebagai misterius. Kecuali untuk Kaisar Agung, bagaimana dengan kekuatan bertarung Kaisar yang sebenarnya? Tanya seorang lelaki tua. Kekuatan pertempuran Kaisar sekitar 50. Orang lain di level 17. Mereka benar-benar dua. Cara jangkrik apapun. Wilayah Kaisar yang sebenarnya baik-baik saja. Selama Kaisar pergi, kita bisa mulai. Seorang pria parubaya. Lu Ming, kita harus menunggu di sini sebentar. Setiap jangkrik datang dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Lu Ming mendengar bahwa Ren Chan benar-benar mengendalikan kekuatan sihir. Salah satu hukum terkuat yang dikendalikan jangkrik adalah hukum kehidupan.
Dengan kombinasi hukum lain, kekuatan sihir yang luar biasa dapat dibangun, yang dapat merasakan situasi musuh di kejauhan melalui bunga, tanaman, dan pohon, bahkan menumbuhkan kekuatan dan kelemahan mereka. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah persepsinya. Tentunya juga ditentukan oleh budidaya jangkrik apapun. Semakin kuat kultivasinya, semakin jauh persepsinya. Kekuatan magis seperti itu bisa disebut luar biasa. Pantas saja Renchan memiliki status tinggi di hati orang. Selanjutnya, mereka menunggu di hutan pegunungan ini. Luming tidak menganggur, di samping, nyaman untuk memahami hukum. Sekarang, dia memiliki 3 hukum, hukum kematian, hukum menelan, dan hukum susunan, yang semuanya telah mencapai tingkat ketiga. Hukum kekacauan, seperti pemahaman hukum paling awal Luming, juga sangat dekat dengan dunia ketiga. Luming dikhususkan untuk memahami hukum kekacauan. Selama hukum kekacauan menerobos, kekuatan tempurnya akan melonjak. Ini 3 bulan. Ini terobosan. Pada hari ini, Luming sedang berlatih dan tiba-tiba menangkap secerca inspirasi. Dia merasa sudah waktunya untuk menerobos hukum kekacauan. Luming menempatkan dirinya di dalamnya dengan sepenuh hati. Ledakan. Segera, Luming terengah-engah, dan melanggar hukum kekacauan ke tingkat ketiga. Di sekitar, Ren jangkrik dan mata orang lain, semuanya tertuju pada Luming, berseru berulang kali. Selama ini, mereka tahu bahwa Luming mengendalikan 3 hukum terkuat. Awalnya, mereka terkejut. Bahkan sekarang, saat mereka melihat Luming berlatih, mereka masih menghela nafas. Adik laki-laki Luming, diperkirakan bahwa di wilayah surga Taking, mereka semua adalah Tian Jiao yang tak terkalahkan. Sayangnya, dia telah diasingkan ke surga semua jiwa. Jika dia tumbuh dengan mantap di surga Taking, dia mungkin menjadi orang kuat yang tak terkalahkan di masa depan. Beberapa orang mendesah. Memang itu. Yang lainnya mengangguk. Sekarang Luming tinggal di tanah semua jiwa, dia kekurangan sumber daya dan tidak bisa kembali. Sulit untuk mengatakan jalan ke depan. Dan Renchan. Banyak orang melihat Renchan. Bakat jangkrik pun juga langka di dunia. Meskipun seluruh dunia kecil mereka memusatkan sumber daya dan membudidayakan jangkrik apapun, dalam kondisi seperti itu, sumber dayanya terbatas. Meski begitu, Renchan telah membuat prestasi seperti itu. Jika dia berada di daerah Tianyu dari dinasti Qing, aku khawatir prestasinya akan lebih tinggi lagi. Setelah beberapa saat, Luming menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Aku seharusnya mencapai level 15 dari kekuatan bertarung kaisar sekarang. Luming mengukur kekuatan bertarungnya. Sebelumnya, kekuatan tempurnya adalah urutan ke-14 Zendi, dan hukum kekacauan sangat penting. Setelah rusak, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Sekarang, Luming telah sepenuhnya mencapai tingkat ke-15 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini dan busur bintang jatuh, dia tidak akan takut pada lawan manapun kecuali dia bertemu dengan kekuatan tempur tingkat 18 Zendi. Bab 2290. Mereka terus menunggu, dan 10 hari berlalu. Kaisar Agung, pergi. Setiap jangkrik tiba-tiba memanggil, bersemangat. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan, Kaisar akhirnya pergi. Hanya satu Kaisar yang tersisa. Seseorang bertanya. Ya, hanya Kaisar yang tersisa. Biarkan jangkrik mengangguk. Itu tidak buruk. Sisi lain memiliki kekuatan tempur tingkat 18 Kaisar nyata dan kekuatan tempur 17 tingkat Kaisar nyata, tetapi kami memiliki kekuatan tempur tingkat 18 Kaisar nyata dan kekuatan tempur 17 tingkat 3 Kaisar nyata, yang cukup untuk menekan masing-masing. Lainnya, kata seorang pria tua dengan rambut putih. Pria tua berambut putih ini adalah yang paling kuat di antara orang-orang. Dia adalah peringkat ke-18 dari Kaisar sejati. Dia sudah berada di puncak. Selain itu, di antara mereka, ada 3 kekuatan tempur level 17. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu satu dengan kekuatan bertarung Kaisar tingkat 18 yang sebenarnya. Kekuatan bertarung tingkat ke-17 dua Kaisar yang sebenarnya juga harus diblokir. Kami akan menambahkan satu lagi kekuatan tempur tingkat ke-17 Kaisar yang sebenarnya untuk membantu orang lain, mencekik ras alien lainnya, lalu bergandengan tangan untuk membunuh 3 yang terkuat dari yang lain. Pria tua berambut putih itu mengatakan strateginya. Orang-orang mengangguk. Strategi ini adalah yang terbaik saat ini. Tetapi untuk amannya, mereka tidak melakukannya pertama kali. Sebaliknya, mereka menunggu beberapa saat untuk menghindari kembalinya pihak lain. Setelah beberapa jam, dipastikan bahwa Kaisar benar-benar telah pergi sebelum mereka mulai. Mereka mengumpulkan napas dan bergegas dari hutan ke Vena. Segera setelah itu, mereka mendekati Vena. Di mulut nadi tambang, ada 2 penjaga alien, keduanya merupakan pencapaian dari kerajaan Kaisar yang sebenarnya. Namun, kekuatan bertarung mereka tidak tinggi, jadi mereka dilarikan oleh lelaki tua berambut putih untuk membunuh mereka. Menyerbu masuk. Pria tua berambut putih itu menggeram, dan mereka bergegas ke pembuluh darah.
Itu ikan di langit. Bunuh. Begitu mereka masuk, mereka ditemukan oleh ras alien. Mereka meraung seperti guntur, dan puluhan orang kuat asing bergegas keluar dari seluruh urat nadi. Ada lebih dari 50 orang, 2 kali lebih banyak. Bunuh. Mati untukku. Ras asing, yang diselimuti cahaya ungu, mengeluarkan bau yang tidak enak dan membunuh mereka. Ini adalah kaisar sejati dari tingkat ke-18 dengan kekuatan bertarung yang kuat. Berikan padaku. Pria tua berambut putih itu bergegas untuk bertarung dengannya. Kedua pria itu memiliki kekuatan bertarung yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada saat yang sama, dua kaisar asli dari ras alien, yang kuat dalam kekuatan tempur level 17 mereka, juga diblokir oleh dua kaisar asli di pihak mereka. Di pihak mereka, ada juga kekuatan tempur 17 tingkat kaisar yang sebenarnya. Meskipun jumlah orang di pihak mereka lebih kecil, mereka semua elit, dan efektivitas tempur mereka jelas lebih kuat. Membunuh. Lu Ming juga bergegas maju. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Saat tombak ditembakkan, alien dengan kekuatan bertarung kaisar tingkat 13 yang sebenarnya terbunuh. Lu Ming menemukan bahwa di antara kelompok alien ini, hanya sedikit, kebanyakan dari mereka adalah dewa jahat biasa dengan sisik hitam. Ini juga normal, skala ungu dari klan dewa jahat adalah bangsawan dari keluarga dewa jahat. Secara alami, jumlahnya tidak begitu banyak. Kamu hanya dapat melihat begitu banyak di luar medan perang kedua kota. Wah. Lu Ming tidak terkalahkan. Dia membunuh dua klan alien lainnya dan akhirnya menjadi sasaran alien yang kuat. Pria ini adalah keberadaan kekuatan tempur tingkat 15 kaisar yang sebenarnya. Ras alien ini, mengaum ke arah Lu Ming. Membunuh. Di belakang Lu Ming, penggemar 6 sayap ilahi bergegas ke ras alien. Ledakan. Dua orang yang digunakan untuk membunuh bergerak, tanpa ampun bertabrakan. Kemudian keduanya melangkah mundur dengan kecepatan penuh. Perbedaannya adalah pihak lain memuntahkan darah, membuat lubang besar di tubuhnya, dan terluka parah, sedangkan Lu Ming hanya terluka ringan. Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang sama, tetapi Lu Ming memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Pembelaannya luar biasa. Serangan pihak lain padanya hanya bisa membuatnya sedikit terluka, tapi dia bisa dengan mudah melukai pihak lain. Membunuh. Lu Ming terus membunuh pria ini, dan keduanya bertarung dalam beberapa gerakan. Kepala pihak lain ditusuk oleh Lu Ming dengan satu tembakan, dan jatuh di tempat. Dengan kekuatan tempur yang sama, Lu Ming memiliki keunggulan mutlak. Tentu saja, kekuatan tempur yang sama tidak berarti kedua pria itu memiliki tingkat kultivasi yang sama. Nyatanya, tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Namun, kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia bisa bertarung di luar level, jadi kekuatan tempurnya sama. Saat ini, Lu Ming dan timnya telah menduduki keunggulan absolut. Mereka semua adalah elit dengan kekuatan tempur yang tinggi. Meski jumlah pihak lain besar, kekuatan tempur mereka tidak sekuat milik mereka. Saat ini, lebih dari 20 orang telah terbunuh. Secara khusus, Kaisar Sejati, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat di tingkat ke-17, tidak terkalahkan, bertarung secara vertikal dan horizontal. Sekarang mereka akan menang sesuai dengan rencana. Pada saat ini, sebuah lubang tambang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan kemudian, dari dalam tambang, keluar dari dua alien besar. Sialan kejahatan surga yang tersisa, bunuh. Kedua orang asing itu meraung dan naik ke langit dan membunuh Lu Ming di pihak mereka. Menyentuh. Di pihak Lu Ming, dua orang kuat terbunuh. Salah satunya memuntahkan darah, sementara yang lain sedikit lemah dan langsung terbunuh. Tidak, dua kaisar asli, yang kuat di tingkat ke-17, tinggal di dalam tambang sebelumnya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, aku tidak mengetahuinya. Setiap jangkrik berseru. Tidak baik. Yang lainnya terkejut. Di sisi lain, masih ada dua orang kuat tingkat 17 kaisar yang sebenarnya. Dengan cara ini, kekuatan tempur kelas atas mereka tertinggal, atau musuh. Sisa dosa surga, kematian. Kedua orang asing itu meraung dan bergegas ke Lu Ming. Aku akan menghentikan mereka. Kaisar yang sebenarnya, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat di tingkat ke-17, menyerbu dan membunuh dua ras alien. Namun, dia sama sekali bukan lawan. Setelah beberapa gerakan, dia terluka. Ini bukan alam yang sama, tetapi kekuatan tempur yang sama, yang berarti kamu tidak dapat saling menandingi. Jika kamu memiliki satu musuh dan dua musuh, kamu secara alami akan dikalahkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ren Chan dan yang lainnya cemas. Dunia kecil mereka, jumlah orangnya tidak banyak, ahlinya juga kecil, jatuh satu, kerugiannya sangat besar. Berikan padaku. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya. Dia bergegas menuju sisi lain. Sementara itu, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Bersenandung.
Begitu Luming menarik tali busur, busur bintang jatuh sedikit bergetar. Hukum dan kekuatan dunia mengalir ke busur bintang jatuh dengan gila-gilaan. Panah 9 warna menembak salah satu dari alien kekuatan tempur 17 tingkat kaisar yang sebenarnya. Sua. Alien, melambaikan tomahawk, memotong panah. Ledakan. Dengan raungan keras, kapak keras alien bergetar tanpa henti, dan ada retakan di atasnya. Alien itu tidak bisa menahan tomahawk. Tomahawk terbang keluar darinya, dan dia sendiri juga mundur dengan liar, memuntahkan darah dan terluka parah. Ketika hukum kekacauan Luming belum menembus, kekuatan tempurnya adalah tingkat ke-14 dari kekuatan tempur Zendi. Jika dia mengendalikan busur bintang jatuh, dia akan diblokir oleh keberadaan kekuatan tempur urutan ke-17 Zendi. Tapi sekarang, Luming menerobos hukum kekacauan dan mengendalikan busur bintang jatuh, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Kekuatan tempur Zendi tingkat 17 tidak dapat dihentikan, dan Luming langsung terkena panah. Wah! Kemudian, Luming menembakkan panah lain ke alien yang terluka itu. Kali ini, pihak lain tidak bisa lagi berhenti, dan langsung ditembak di udara oleh Luming. Bagus! Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Bab 2291. Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka Luming memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bisa membunuh keberadaan kekuatan tempur tingkat 17 Zendi. Dengan cara ini, mereka dapat membalikkan keadaan sepenuhnya. Alien lain juga terkejut. Pada saat ini, Luming menarik tali busur untuk ketiga kalinya, dan sebuah anak panah ditembakkan ke kaisar nyata lainnya di tingkat ke-17. Ledakan. Alien ini, yang terkena panah dengan parah, bagaimana mungkin orang kuat yang bertarung dengannya melewatkan kesempatan seperti itu dan bergegas untuk membunuh satu sama lain dengan pisau. Di sisi lain, dua klan alien dengan 17 tingkat kekuatan bertarung kaisar asli tewas seketika. Kemudian, Luming bergegas ke 17 level tersisa dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Setiap kali Luming menarik panah, pihak lain akan rusak parah dan kemudian dibunuh oleh lawannya. Ketika Luming menembakkan panah kelima, semua kekuatan tempur tingkat 17 kaisar yang sebenarnya dari pihak lain telah jatuh. Di pihak mereka, Luming, 3 orang kuat dari tingkat ke-17 kekuatan tempur Zendi, menyisihkan tangan mereka untuk menggantung sisa ras alien. Dengan tambahan 3 kaisar asli dari tingkat ke-17, situasi perang benar-benar terbalik. Segera setelah itu, semua klan alien yang tersisa dibunuh. Hanya alien dengan kekuatan bertarung kaisar tingkat 18 yang masih bertarung dengan lelaki tua berambut putih. Brengsek. Kekuatan bertarung 18 tingkat kaisar asli dari ras alien meraung, dan menatap Luming dengan jahat. Karena Luming perang berakhir seperti ini. Tapi sebagai tanggapannya, itu adalah panah Luming. Wah! Panah 9 warna, menarik ekornya yang panjang, menembak ke arah alien. Menyentuh. Ras alien mencoba yang terbaik untuk memblokir panah 9 warna, tetapi tubuhnya juga terkejut dan menunjukkan kekurangannya. Pria tua berambut putih itu memanfaatkan kesempatan itu dan melukai pihak lain dengan satu gerakan. Mari lakukan bersama. Pada saat yang sama, orang lain juga bergerak, lebih dari 20 serangan, bersama-sama menuju sisi lain yang tenggelam. Alien, lelah menghadapinya, mundur berturut-turut. Selama periode ini, Luming menembakkan 2 anak panah lagi. 2 anak panah berantai, ditembakkan berturut-turut, mengejutkan pihak lain, dan berulang kali melawan. Dengan cara ini, dia bukanlah lawan dari lelaki tua berambut putih itu. Dia dipukul oleh pria tua berambut putih berturut-turut. Akhirnya, dia dibunuh oleh lelaki tua berambut putih itu. Pada titik ini, semua kelompok alien di jalur ini telah dibunuh. Luming, kali ini, terima kasih. Ren Chan dan yang lainnya datang untuk berterima kasih kepada Luming. Kali ini, jika bukan karena Luming, mereka akan berada dalam bahaya, apalagi mendapatkan batu aslinya. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan menderita kerugian besar. Karena kita datang bersama, aku pasti akan mencoba yang terbaik. Luming tersenyum, lalu menarik napas panjang, menyingkirkan busur bintang jatuh, mengeluarkan setumpuk batu mentah, menelan dan menyerapnya. Baru saja dia menembakkan 7 panah berturut-turut, yang sangat merugikan Luming. Dia perlu melengkapi kekuatan dunia. Aku di sini untuk menjaga angin untukmu. Pergi dan kumpulkan batu-batu itu. Setiap jangkrik untuk kemanusiaan lainnya. Yang lain mengangguk, lalu memasuki pembuluh darah untuk mengikis batu. Setiap jangkrik mengerahkan kekuatan magisnya untuk mengamati gerakan dan keheningan di sekitarnya melalui tumbuhan dan tanaman. Luming duduk di satu sisi dengan lutut disilangkan untuk menyerap batu asli dan melanjutkan kultivasinya. Setelah beberapa jam, Luming telah pulih ke puncak, tetapi dia tidak menggali batu aslinya. Sekarang dia memiliki banyak batu mentah, cukup untuk digunakan Luming selama beberapa dekade. Luming duduk di samping dan menunggu.
Setelah beberapa hari, semua orang selesai menggali batu itu. Panen kali ini tidak sedikit, cukup untuk menambah jangka waktu. Sekarang kita harus pergi. Semakin lama kita tinggal, akan semakin berbahaya. Jika pihak lain memiliki kaisar agung yang datang ke sini, mereka semua akan mati. Sekelompok orang pergi dari sini dan berlari di sepanjang hutan pegunungan menuju dunia kecil tempat mereka tinggal. Ada jangkrik yang bisa merasakan, mereka sangat aman, bisa dengan sempurna menghindari ras alien. Namun, mereka tidak berani sembarangan mempercepat wabah. Setelah menempuh perjalanan setengah bulan, akhirnya mereka sampai di dunia kecil tempat tinggal Renchan. Di depan kami banyak gunung, tapi tidak ada tumbuhan. Terlihat mati dan kabut abu-abu ada di mana-mana. Visibilitasnya sangat rendah. Ini adalah tempat senja dari salah satu dari 3 area terlarang di alam semua jiwa, dan juga yang pertama dari 3 area terlarang. Disebut senja semua makhluk hidup, penuh dengan fungsi medan yang mengerikan dan sangat berbahaya. Renchan menjelaskan kepada Luming. Luming merasa bahwa pintu masuk ke dunia kecil tempat tinggal jangkrik harus dilakukan saat senja. Apakah tidak ada ras lain di sini? Luming bertanya. Ya, tentu saja. Renchan berkata, 3 daerah terlarang dari tanah semua jiwa telah lama menjadi sasaran ras alien. 2 daerah terlarang lainnya telah ditaklukkan oleh bangsa lain. Hanya tempat senja yang belum dipatahkan. Tempat senja sudah penuh fungsi medan yang mengerikan. Orang-orang alien menyerang berkali-kali dan menderita kerugian besar. Mereka mengumpulkan napas dan pergi dengan hati-hati menuju senja. Karena, ada orang lain berkeliaran di sekitar sini. Kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan bahwa ada pintu masuk dunia kecil di sini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius, dan alien tidak akan melepaskannya. Pria tua di depan mereka, pria tua berambut putih, melambat. Di daerah ini, gunung-gunung naik dan turun, dan ada semacam tekanan yang mengerikan, yang membuat orang merasakan krisis yang kuat dalam sekejap. Medan di sini secara alami membentuk semua jenis energi medan yang menakutkan. Semakin menjadi inti senja, semakin menakutkan dan berbahaya medan energinya. Mereka berjalan dengan hati-hati selama beberapa jam, dan akhirnya memasuki celah bawah tanah, ke sungai bawah tanah, di mana mereka sampai ke gua bawah tanah. Di sini, ada pusaran air yang gelap. Pintu masuk dunia kecil ada di sini. Dapat dikatakan bahwa itu sangat rahasia. Pantas saja sudah lama tidak ditemukan oleh orang lain. Mereka melangkah ke pusaran, saat berikutnya, Luming mereka, datang ke pegunungan. Ini dia, ayo pergi ke kota. Biarkan jangkrik tersenyum, orang terbang ke depan. Dunia kecil ini, sangat besar, luas, mereka terbang sebentar, mereka tiba di kota besar. Masih banyak orang atau hewan di dunia kecil ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia kecil. Lagi pula, jumlah orang di dunia kecil ini secara alami banyak. Oleh karena itu, budidaya sumber daya menjadi hal yang langka, pasokannya terbatas. Setelah datang ke kota, Renchan mengatur tempat tinggal untuk Luming. Luming menetap di sini. Segera setelah kamu datang ke sini, kamu akan merasa nyaman. Sekarang, Luming harus berlatih dan mencari cara untuk kembali ke surga dinasti Qing. Atau, ketika dia cukup kuat, dia akan membunuhnya secara langsung, tetapi aku tidak tahu berapa tahun kemudian. Beberapa hari kemudian, Luming diundang oleh pejabat tinggi dunia kecil ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Luming berasal dari surga dinasti Qing. Kejadian ini mengejutkan beberapa orang kuat di dunia kecil. Mereka bertanya tentang situasi Tianyu of Taiping saat ini dan bagaimana Luming berasal. Bab 2292. Semua orang tingkat tinggi di dunia kecil ingin tahu bagaimana menuju ke surga Taiping. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Sumber daya kultivasi di dunia kecil ini semakin berkurang, dan sulit bagi orang kuat untuk dilahirkan. Jika ditemukan oleh orang lain, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan. Kebijakan terbaik adalah pergi ke surga Taiping. Pada zaman kuno, ketika penjajah asing menyerbu, tidak semuanya mundur. Banyak dari mereka tinggal di alam semua jiwa tanpa waktu untuk mundur. Ini adalah dunia kecil. Sayangnya, mereka tidak mendapat apa-apa dari Luming. Mereka hanya mengetahui tentang situasi bola langit saat ini di dinasti Taiping. Selanjutnya, Luming tinggal di sini dan berlatih dengan damai. Setiap hari, dia akan memasuki peta gunung dan sungai, dan memahami hukum di bawah pohon purba. Saat ini, pohon pencerahan kuno telah tumbuh setinggi 50 meter, tetapi dibandingkan dengan pohon dewasa, efeknya jauh lebih buruk. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, setelah berlatih selama beberapa bulan, hukum Luming lainnya belum menembus, dan masih merupakan puncak dari tingkat kedua. Tidak mudah menembus tempat ketiga. Selama periode waktu ini, Renchan akan datang ke Luming untuk bersaing satu sama lain dari waktu ke waktu. Di dunia kecil ini, tidak ada keraguan bahwa Renchan tidak terkalahkan di antara teman-temannya.
Sekarang datanglah Luming, yang seumuran dengannya, tapi kekuatan tempurnya jauh di depannya. Secara alami, dia sering mencari Luming. Keduanya sudah akrab. Pada hari ini, Ren Chan datang lagi untuk mencari Luming. Luming, kita akan pergi keluar dan pergi ke Gunung Wanling untuk mengambil ramuan ajaib. Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Cara jangkrik apapun. Gunung Wanling. Mata Luming bergerak. Ya, Gunung Wanling adalah gunung terkenal pertama di dunia semua jiwa. Di Gunung Wanling, ada ramuan ajaib dan ramuan suci yang tak ada habisnya. Selain itu, ada tanah suci di Gunung Wanling, yang sangat cocok untuk pertumbuhan obat suci dan obat ajaib. Tujuan pertama perjalanan kita adalah untuk membawa kembali beberapa obat ajaib. Di dunia kecil, ada kekurangan serius dari obat ajaib dan obat suci. Banyak seniman bela diri tingkat rendah tidak memiliki kultivasi obat ajaib dan obat suci. Jika kondisi memungkinkan, akan lebih baik untuk menggali beberapa tanah suci di Met Wanling dan menanam tumbuhan ajaib dalam jumlah besar. Ren menjelaskan. Yah, aku akan pergi. Lu Mingdao. Luming, Gunung Wanling, tidak lebih dari tempat lain. Ramuan dan ramuan kita tidak banyak berguna bagi ras alien, tetapi mereka juga tidak ingin kita peroleh. Oleh karena itu, ada banyak orang kuat yang menjaga Gunung Wanling, jadi sangat berbahaya. Jika kamu tidak mau pergi, aku tidak akan dipaksa pergi. Cara jangkrik apapun. Tidak ada salahnya. Luming tersenyum. Luming juga ingin pergi berlatih, jika tidak, kemajuan kultivasi akan lambat. Selain itu, Luming membunuh sejumlah besar kelompok alien di medan perang Zendi, dan mendapatkan banyak batu hitam unik. Dalam beberapa bulan terakhir, Luming juga meluangkan waktu untuk membiarkan tubuh Kaisar Tian menyerap banyak batu kristal. Energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Tiandi kembali mencapai sekitar 30%. Dengan tubuh Kaisar Tiandi, energi perlindungan diri jauh lebih kuat. Yah, kita akan segera pergi. Ayo pergi bersama. Ren Chan tersenyum dan datang ke alun-alun bersama Luming. Di sini, beberapa orang telah berkumpul. Kali ini, mereka akan mengirimkan banyak ahli, bahkan tokoh Kaisar Agung, telah mengirimkan sebanyak 5. Gunung Wanling benar-benar dijaga oleh Kaisar Alien. Jika kamu tidak mengirimkan Kaisar, kamu tidak akan mendapatkan obat ajaib. Kita hampir sampai, ayo pergi. Seorang lelaki tua yang rambutnya akan rontok semua membuka mulutnya. Dia adalah orang tua di dunia kecil. Di kekaisaran besar, dia adalah orang yang kuat. Luming mengerti bahwa dunia kecil ini dijaga oleh Kaisar Surga, tetapi dia tertutup dari dunia luar. Oleh karena itu, tokoh senior adalah level tertinggi. Kali ini, tim tersebut dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan bantuan 5 kaisar yang kuat. Yang lainnya semuanya adalah kaisar sejati, dengan lebih dari 100 orang. Ini sudah menjadi kekuatan yang kuat. Mereka keluar dari pintu keluar dunia kecil, dengan hati-hati keluar dari senja, menuju suatu arah. Gunung Wanling, yang terletak di area tengah tanah 10.000 hutan, adalah tanah suci paling terkenal dari semua jiwa. Konon nama negeri semua jiwa berasal dari Gunung Wanling. Di zaman kuno, sebelum invasi alien ke tanah semua jiwa berkembang pesat. Di Gunung Wuling, ada sekte terkuat di alam semua jiwa, yang dijaga oleh Wanling Zong. Belakangan, invasi alien, Wanling Zong dihancurkan, tuannya terbunuh dan terluka, dan Gunung Wanling juga diduduki oleh suku lain. Mereka sangat berhati-hati dan tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Izinkan jangkrik memberitahu kita bahwa dalam 10 tahun terakhir, jumlah suku asing di Wanling Tianyu tiba-tiba berkurang banyak, dan jumlah suku asing yang menjaga di seluruh dunia menurun tajam. Itu sebabnya mereka berani keluar dan mendapatkan sumber daya di mana-mana. Jika di masa lalu, mereka tidak akan pernah berani memperhatikan Gunung Wanling. Sebagai tanah suci pertama dari semua jiwa, ada sejumlah besar orang kuat asing yang ditempatkan di surga Wanling. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelompok alien di Gunung Wanling jauh lebih sedikit, dan banyak dari mereka telah mundur. Apakah karena serangan ke wilayah surgawi dari dinasti Qing? Luming menebak. Ada 2 medan perang di Tianyu dari dinasti Taking. Dalam 10 tahun terakhir, keduanya telah diserang oleh negara lain. Mungkin ras alien yang memindahkan orang-orang kuat dari wilayah surga lainnya ke medan perang wilayah surga Taking, sehingga jumlahnya berkurang. Sangat mungkin. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk sampai ke sekitar Gunung Wanling. Di depan mereka, gunung menjulang tinggi dan menjulang ke awan. Namun, salah satu gunung yang paling megah menonjol di antara pegunungan. Itu adalah Gunung Wanling, di mana ki asli, kaya hingga ekstrim, telah berubah menjadi kabut. Setiap jangkrik, selidiki. Orang tua itu memerintahkan. Biarkan jangkrik mengangguk, lalu melalui bunga dan pepohonan, jelajahi. Segera, Ren Jangkrik menyelesaikan penjelajahannya dan berkata, 4 dari mereka memiliki nafas yang sangat kuat, yang seharusnya menjadi Kaisar Agung. 4 Kaisar Agung, bagus. Tunggu sebentar, mari kita kendalikan Kaisar satu sama lain.
Kamu dapat mengambil kesempatan untuk bergegas masuk dan mengambil obat suci. Jika kamu dapat menggali tanah suci, itu yang terbaik. Setelah perintah itu, dia melihat keempat kaisar lainnya, mengangguk dalam diam, dan bergegas keluar bersama. 5 kaisar yang kuat bergegas ke Gunung Wanling. Nafas teror segera membuat khawatir ras alien. Sua, 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 sua. Di Gunung Wanling, ada 4 lampu Hongguang, semuanya kuat di wilayah Kaisar Agung. Mereka bertarung dengan 5 tetua dan bertarung sengit bersama. Ayo pergi. Beberapa orang berbicara, dan mereka bergegas ke Gunung Wanling. Saat mereka mendekati Gunung Wanling, mereka berpisah berkelompok. Bubar, masuki Gunung Wanling, pilih ramuannya, lalu keluar untuk bertemu. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk menginjak ramuan, bukan untuk bertarung satu sama lain. Lebih dari 50 orang, dibagi menjadi lebih dari 10 kelompok, dibagi ke arah yang berbeda, bergegas menuju Gunung Wanling. Luming dan Renchan berkelompok, mereka menyusuri hutan pegunungan, bergegas menuju Gunung Wanling. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, mereka mendengar raungan keras dari arah lain. Jelas bahwa seseorang bertemu dengan ras asing dan terjadi perang besar. Bab 2293. Di arah lain, mereka telah bertemu dengan dewa jahat dan melancarkan pertempuran sengit. Namun, mereka memiliki jangkrik apapun, dan jangkrik apapun dapat merasakan nafas musuh melalui rerumputan dan pepohonan. Oleh karena itu, mereka menghindari keluarga dewa jahat dengan sempurna. Segera setelah itu, mereka berhasil memasuki kedalaman Met Wanling. Di sini, roh aslinya sangat kaya, rerumputan hijau, di rerumputan, dari waktu ke waktu dapat melihat ramuan, atau obat suci. Ambil itu. Jangkrik berteriak, dan beberapa orang mulai melakukannya. Obat ajaib dan obat suci semuanya diambil, dan salah satunya tidak dilepaskan. Di sini, ada terlalu banyak obat ajaib dan obat suci. Aroma obat yang kuat tidak bisa dibuka. Setiap beberapa langkah, ada obat ajaib atau obat suci. Itu. Tiba-tiba, Luming melihat obat, yang kristal dan bersinar, memancarkan sedikit kilau. Aroma obatnya jauh lebih kuat dari obat ajaib dan obat suci lainnya. Ini adalah obat kaisar. Mata Luming cerah. Aku tidak menyangka akan melihat obat kaisar sebelum kami tiba di puncak utama Gunung Wanling. Obat ajaib sangat bermanfaat bagi para santo bela diri. Adapun obat kekaisaran, seperti namanya, itu sesuai dengan Kaisar Wu. Nyatanya, pohon pencerahan kuno juga merupakan sejenis obat kekaisaran jempolan. Luming Chong lewat, dan kekuatan dunia mengembun menjadi sekop, menyekop obat kekaisaran dan mengumpulkannya. Sua, sua. Kecepatan beberapa orang luar biasa, di mana mereka lewat, semua obat ajaib, obat suci, dan obat kekaisaran semuanya digali. Ini adalah kesempatan langka. Jarang sekali jumlah ras alien berkurang. Jika jumlah ras alien bertambah di masa depan, tidak akan ada peluang seperti itu. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak tumbuhan. Dalam sekejap, Luming menggali ratusan tingkat bahan obat yang berbeda. Obat kaisar, gali 3. Saat ini, ketiganya telah tiba di Gunung Wanling yang sebenarnya. Ada tanah suci di Gunung Wanling, yang paling berharga. Kami menggalinya. Setiap jangkrik beberapa orang, matanya cerah, kekuatan dunia menjadi cangkul, menggali ke arah tanah. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Batu keras itu pecah, dan segera, mereka membuka batu di permukaan Gunung Wanling. Tiba-tiba, ada semacam pancaran 5 warna. Mata Luming tiba-tiba melebar. Di bawah bebatuan Gunung Wanling, ada sejenis tanah dengan 5 warna. Jenis tanah ini, seperti lumpur, tidak keras, terlihat sangat lunak, dan dapat mengalir. Lakukan. Setiap jangkrik beberapa orang, kekuatan dunia mengembun tangan besar, tiba-tiba menuju tanah 5 warna untuk diambil, tetapi setiap kali, mereka hanya dapat mengambil sepotong kecil. Ini sangat merepotkan, tidak bisakah kamu mengambilnya saja? Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan ingin mengambil seluruh tunggangan, tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kemudian, Luming ingin mengumpulkan tanah yang berwarna-warni, yang tidak berguna. Luming, tidak ada gunanya. Tanah suci ini tidak bisa diambil. Bahkan jika kita menggunakan dunia kecil, kita hanya bisa menggalinya sedikit. Biarkan jangkrik menginformasikan. Luming tidak berdaya. Juga dengan kekuatan dunia untuk mengumpulkan tangan besar, genggaman. Tetapi 5 tanah berwarna, seolah-olah satu, sangat kental, dan tidak dapat digenggam sama sekali. Setiap kali, itu hanya bisa digenggam sedikit. Dibandingkan dengan Gunung Wanling yang besar, itu hanya setetes air di lautan. Terlalu lambat. Bahkan jika kamu menggali selama beberapa hari, kamu tidak akan bisa menggali banyak tanah berwarna. Aku tidak tahu apakah berguna menggunakan pohon kuno pencerahan. Luming menghela nafas, lalu matanya menjadi cerah.
Jenis tanah berwarna-warni ini sangat spiritual. Obat ajaib, obat suci, dan obat kekaisaran di dekat Gunung Wanling semuanya dibiarkan karena jenis tanah ini. Jika Luming memiliki banyak tanah yang berwarna-warni, pohon pencerahannya yang kuno pasti dapat tumbuh dengan cepat. Beberapa orang meluangkan waktu untuk menggali dengan cepat. Tapi itu tidak lama sebelum mereka ditemukan oleh orang lain. Itu sisa dosa surga, bunuh. Ada lebih dari selusin ras alien. Mereka membunuh Luming. Nafas mereka luar biasa. Rencan beberapa orang, hanya ingin berkelahi. Beri aku orang asing ini. Aku akan membawa mereka pergi. Kamu akan terus menggali tanah yang berwarna-warni dan menggali bahan obat. Dengan itu, Luming bergegas menuju ras alien, dan tombak naga tak terbatas di tangannya mengembun dan membunuh orang-orang alien. Wah, wah. Luming menusuk beberapa tombak secara berurutan, memecahkan kehampaan dan membunuh ras alien. Di antara ras alien, ada alien yang sangat besar. Melambaikan gada ini, itu sangat besar, menghalangi tombak Luming satu persatu. 17 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati. Hati Luming tergerak. Yang terkuat dari ras alien ini adalah kekuatan tempur level 17 Zendi, yang bisa dikatakan sangat kuat. Alih-alih berjuang keras, Luming menampilkan 6 sayap ilahi dengan satu sayap. Bentuk tubuh Luming, seperti hantu, melewati ras alien ini dan membunuh ras alien lainnya. Wah! Ongun, Flash Awai, seorang kaisar nyata 12 tingkat efektivitas tempur alien, dibunuh oleh Luming. Kemudian, dengan sapuan tombak, seorang kaisar sejati dari 14 tingkat kekuatan tempur ras alien, tersapu, hampir keluar dari tubuhnya, memuntahkan darah. Mencari kematian. Di bawah matanya, Luming berani membunuh bangsanya. Dia sedang mencari kematian. Dia tidak peduli dengan jangkrik dan lainnya, dan ingin membunuh Luming. Dia membunuh Luming. Luming berbalik dan lari ke arah lain. Mengejar. Pemimpin raungan alien, dengan ras alien lainnya, tergila-gila pada Luming. Dengan kekuatan Luming saat ini, kecepatan mengerahkan keenam sayapnya masih sedikit lebih cepat dari ras alien dengan kekuatan tempur tingkat 17 dari kaisar asli. Namun, Luming tidak terburu-buru untuk menyingkirkan pihak lain, dan sengaja memperlambat sedikit kecepatan agar pihak lain merasa bisa menyusulnya. Oleh karena itu, ras alien itu mengepung Luming dan datang ke arah lain dari Gunung Wanling dalam sekejap mata. Ini dia. Luming tiba-tiba berhenti. Nak, kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri. Pergilah ke neraka. Orang asing itu membunuh Luming. Bawa kamu di jalan. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembak dengan panah. Menyentuh. Kaisar sebenarnya dari 17 tingkat kekuatan tempur alien, langsung dipukul, memuntahkan darah, matanya penuh ketakutan. Kemudian, Luming menembak alien itu dengan panah lain. Wah, wah. Lalu ada dua anak panah untuk menembak dua ras alien dengan kekuatan tempur tingkat 16 dari kaisar asli. Ras alien lainnya terkejut dan ingin melarikan diri. Luming menarik busur bintang jatuh dan menggunakan 6 sayap dewa untuk mengejar. Klan alien lainnya adalah yang paling kuat, tetapi kekuatan tempur tingkat 15 dari Zendi. Mereka sama sekali bukan lawan Luming. Mereka ingin kabur, tapi kecepatan mereka tidak secepat Luming. Segera setelah itu, semua klan alien dibunuh oleh Luming. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan alien dan inti kristal. Luming mendarat di Gunung Wanling dan memilih tempat untuk memecahkan batu dan mengungkap tanah berwarna-warni di dalamnya. Lihatlah pohon pencerahan kuno. Pikiran Luming bergerak dan memasuki gambaran gunung dan sungai. Pohon pencerahan kuno berakar di puncak gunung di peta gunung dan sungai. Luming langsung menghancurkan gunung dan mencabut pohon kuno itu. Sosok Luming muncul kembali di Gunung Wanling, menempatkan pohon pencerahan kuno ke dalam tanah yang berwarna-warni. Perubahan mendadak. Bab 2294. Ketika Luming meletakkan pohon wudau kuno di tanah 5 warna, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Akar dan kumis pohon pencerahan kuno tumbuh dengan gila-gilaan dan masuk ke tanah yang berwarna-warni. Akar tumbuh terlalu cepat, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian tumbuh di luar, sepanjang tanah 5 warna, akan terbungkus dalam sejumlah besar tanah 5 warna. Pada saat ini, pohon pencerahan kuno tumbuh dengan gila-gilaan. Daunnya menyebar dan cabangnya tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Seluruh pohon tumbuh dengan cepat. Pohon kuno wudau awalnya setinggi 50 meter, dan segera tumbuh menjadi 60 meter, 65 meter, 70 meter. Luming sangat gembira. Itu memang tanah suci, dan efek dari menanam tumbuhan sangat menakjubkan. Setelah berkultivasi selama puluhan tahun, Luming menghabiskan banyak sumber daya untuk menanam pohon kuno wudau setinggi 50 meter, tetapi sekarang, dalam waktu singkat, telah tumbuh hampir 50 meter. Khususnya, akar dan kumisnya masih tumbuh dengan gila-gilaan. Sepertinya mereka akan membungkus semua tanah berwarna di dalamnya. Setelah beberapa saat, ketinggian pohon kuno pencerahan telah tumbuh hingga ketinggian 100 meter yang menakjubkan.
Saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan, dan seorang pria kuat datang ke sini. Ambil. Luming memeluk pohon pencerahan kuno dan menggunakan kekuatan dunia kecil untuk menutupi pohon itu. Ledakan. Pohon kuno pencerahan ditarik dan pergi ke dunia kecil Luming. Akar-akar itu, seperti tangan dan cakar yang tak terhitung jumlahnya, melekat pada sejumlah besar tanah berwarna-warni, dan bersama-sama bergerak menuju dunia kecil. Ledakan. Sekitar 1/10 dari 5 tanah berwarna di seluruh Gunung Wanling dibawa ke dunia kecil Luming oleh pohon pencerahan kuno. Aku tidak tahu berapa banyak, terlalu banyak, dari 5 tanah berwarna ini. Jika mereka menggali perlahan seperti itu, mereka tidak tahu kapan harus menggali. Aku berhasil kali ini. Luming sangat gembira. Aku tidak tahu berapa banyak tanah 5 warna yang bisa diolah untuk menanam tumbuhan. Selain itu, tidak perlu membeli cairan roh apapun untuk mengairi setelah pohon pencerahan kuno. Ada begitu banyak tanah berwarna, cukup, dan tingkat pertumbuhannya sangat menakjubkan. Teran, mati. Di kejauhan, terdengar raungan dan ras asing bergegas menuju sisi ini. Luming menunjukkan 6 sayapnya dan pergi dari sini dalam sekejap. Segera setelah itu, Luming menyingkirkan ras alien dan memasuki Gunung Wanling. Dia mengambil obat mujarab, obat suci dan obat kekaisaran. Mereka setuju untuk pergi dari sini dalam 2 jam dan bertemu di tempat yang sesuai. Luming terus memetik, setidaknya memetik ribuan herba dari berbagai tingkatan. Saat ini, dia bertemu Renchan dan lainnya, yang dikejar oleh beberapa ras alien. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembak mereka. Kemudian mereka melanjutkan memetik jamu, dan segera, 2 jam kemudian, mereka harus berhenti dan bergegas keluar Gunung Wanling. Ada induksi jangkrik, jalan hanya bertemu dengan gelombang alien, tetapi mereka menghindari semua cara untuk terbang, segera datang ke depresi gunung yang tersembunyi. Ini adalah tempat mereka sepakat untuk bertemu di sini. Namun, mereka adalah yang pertama tiba. Yang lain belum tiba. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada yang lain. Renchan khawatir. Segera seseorang datang, sekelompok 4 orang, tetapi mereka semua terluka dalam berbagai tingkat. Begitu mereka datang ke sini, mereka menggunakan keahlian mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Tak lama kemudian, ada orang yang datang. Setengah jam kemudian, hanya sekitar 30 orang yang datang ke sini. Ketika mereka datang ke sini, ada lebih dari 50 orang, tetapi sekarang hanya sekitar 30 orang yang kembali, yang membuat semua orang terlihat sedikit jelek. Sebagian besar orang yang tidak datang sudah dalam bahaya. Sua. Selain itu, ada 5 tokoh kuat. Ayo, kita kembali. Kata orang tua itu. Bagaimana dengan yang lain, Pak Tua? Kita tunggu saja. Ada kemanusiaan. Jangan menunggu, ayo pergi. Pria tua itu menghela nafas. Yang lain menunjukkan sedikit kesedihan, mendengarkan maksud lelaki tua itu, sebagian besar yang lain lebih tidak menyenangkan daripada menguntungkan. Mereka tidak punya pilihan, tapi sekarang orang asing menempati seluruh langit hutan. Mereka seperti kura-kura dalam toples. Mereka bersembunyi dan bersembunyi sepanjang hari. Mereka harus menghadapi krisis sepanjang waktu. Mereka tidak tahu kapan mereka akan jatuh ke tangan orang lain. Kalau saja aku bisa pergi ke surga Taking. Seseorang mendesah. Gunung Wanling diserang, dan beritanya menyebar dengan cepat. Suku alien di surga Wanling terkejut, dan mereka diburu di mana-mana. Sepanjang jalan, mereka berhati-hati, mengandalkan induksi jangkrik apapun, berhasil menghindari ras alien. Lebih dari 10 hari kemudian, mereka kembali ke dunia kecil. Setelah kembali ke dunia kecil, mereka akan mengambil ramuan, serta 5 warna tanah, kepada para tetua dunia kecil, oleh para tetua distribusi terpadu. Luming juga menyerahkan beberapa. Namun, Luming hanya menyerahkan sedikit dari 5 tanah berwarna, sementara Luming menyerahkan 80% obat ajaib, obat suci, dan obat kekaisaran, dan meninggalkan ratusan miliknya sendiri untuk ditanam di dunia kecil. Saudaraku Luming, kamu bisa menyimpan ramuan dan obat sucimu sendiri. Seorang veteran tersenyum. Lagi pula, Luming bukan dari dunia kecil ini. Mereka sangat berterima kasih untuk mengambil risiko dengan mereka. Tidak masalah, menurutku tidak terlalu berguna bagiku untuk menyimpan obat mujarab ini. Aku ingin mengumpulkan beberapa biji ramuan ajaib, atau bibit tanaman dan sebagainya. Luming berkata sambil tersenyum. Yah, aku akan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari. Yuan Laodao. Setelah itu, Luming kembali ke kediamannya. Begitu dia masuk, pikiran Luming bergerak. Di dunianya yang kecil, tubuh mengembun. Ini bukan Noumenon Luming, tapi tubuh yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Di dunia kecil Luming sendiri, Luming adalah dewa dan dapat mengendalikan segalanya, karena dia mengendalikan aturan dunia kecil ini. Kekuatan jiwa memadat di dunia kecilnya sendiri, yang tidak berbeda dengan entitas. Luming melangkah keluar dan sampai di sebuah dataran. Datarannya sangat luas dan tak tertandingi. Pohon pencerahan kuno berakar di sini.
Di bawah akar, semuanya adalah tanah yang tidak berwarna. Setelah lebih dari 10 hari, pohon kuno udau tumbuh jauh lebih tinggi. Tentu saja, pertumbuhannya tidak secepat saat baru mendapatkan tanah 5 warna, dan sudah menjadi stabil. Namun, tinggi pohon purba itu masih 200 meter. Daunnya jernih dan cerah, dan nafas jalan berliku. Kecepatan pencerahan di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Saat ini, Luming menggali beton tak berwarna dari bawah pohon kuno udao, meletakkannya di tempat lain, dan kemudian menanam ratusan tumbuhan suci dan tumbuhan ajaib yang tersisa di mana-mana. Dunia kecil yang baru berevolusi tidak memiliki makhluk hidup dan tumbuhan. Itu perlu ditambahkan dengan sendirinya. Di ranah Kaisar Agung, kamu dapat mengembangkan semangat kelahiran, tetapi butuh waktu lama untuk menambahkannya sendiri, yang tercepat. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, sesepuh mengirim orang untuk mengirimkan semua jenis tumbuhan ajaib dan benih tumbuh-tumbuhan. Luming menyebarkan benih ini ke seluruh dunia kecil. Dengan cara ini, setelah beberapa tahun, benih ini akan berakar dan bertunas, dan dunia kecil akan memiliki vitalitas. Selanjutnya, Luming berlatih di sini. Bab 2295. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan waktu berlalu begitu saja. Luming berlatih di dunia kecil ini. Terkadang, dia berdiskusi dengan Ren Chan, dan terkadang pergi bersama mereka untuk mendapatkan sumber daya. Segera, 2 tahun berlalu. Di tahun pertama, Luming dan Ren Chan sering keluar. Di tahun kedua, mereka jarang keluar. Karena tahun depan, jumlah ras alien di alam semua jiwa bertambah, dan ada lebih banyak master. Luming menduga bahwa suku asing tidak menyerang wilayah surgawi Taiking lagi, tetapi mundur kembali. Apalagi, selama kurun waktu tersebut, ras alien di tempat senja semakin banyak. Hanya ada senja di seluruh dunia semua jiwa, yang belum ditempati oleh ras lain manapun. Jelas, ras alien sangat penasaran dengan daerah ini dan telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menaklukkan negeri senja. Selama kurun waktu tersebut, ras alien telah menaklukkan negeri senja. Seluruh negeri Twilight terus bergemuruh. Pasukan ras alien membombardir bumi, menghancurkan struktur bumi, dan menghancurkan energi medan di sini. Setelah ras alien membayar sejumlah harga, struktur tempat Twilight memang dihancurkan oleh ras alien, dan membuka jalan yang aman. Di sisi dunia kecil, kami juga memperhatikannya dan mengirim orang untuk menanyakan situasi di luar. Karena ini tentang kelangsungan hidup dan keselamatan mereka. Jika tanah senja benar-benar ditaklukkan oleh ras alien, dunia kecil mereka juga akan ditemukan oleh ras alien. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan datang. Ras alien mencapai kedalaman senja, tetapi diserang dengan ngeri. Jauh di senja hari, beberapa makhluk mengerikan terbangun, menyerang ras alien dan melancarkan perang yang mengerikan. Pada hari itu, di kedalaman senja, bergemuruh seperti guntur, seolah-olah ada binatang buas yang bangun. Dalam perang itu, ras alien menderita kerugian besar, dan sejumlah besar orang kuat tewas di dalamnya. Dikatakan bahwa beberapa orang kuat di kerajaan surga terbunuh dan jatuh di dalamnya. Ras alien mundur dari kedalaman senja. Setiap jangkrik, Luming mereka dengar, tetapi juga sangat terkejut. Jauh di dalam senja, ada apa? Sungguh menakjubkan, bahkan keberadaan kerajaan kaisar surga telah jatuh di dalamnya. Kekuatanku tidak cukup, aku harus terus meningkatkan keefektifan tempurku. Luming berbisik, memadatkan tubuhnya dengan jiwanya, memasuki dunia kecilnya sendiri, dan datang ke pohon pencerahan kuno untuk memahami hukum. Untuk memahami hukum, tidak perlu substansi. Jiwa masih bisa mengerti. Sekarang, dia terutama memahami hukum kehidupan. Dalam 2 tahun terakhir, dia hanya memiliki satu jenis alat dan hukum Tao, yang menembus ke tingkat ketiga. Selain itu, dia telah menyempurnakan semua batu kacau yang tersisa dan mempromosikan prestasinya ke puncak kaisar nyata bintang 4. Dan hukum kehidupan telah mencapai batas penerobosan. Ini karena dia memahami sutra kuno, hukum kehidupan dan hukum perkakas Tao. Dia menyadari lebih cepat dari hukum lainnya. Latihan ini sangat lancar, hukum kehidupan sudah mencapai batas menerobos. Beberapa hari kemudian, Luming berhasil menembus hukum kehidupan ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, 3 hukum terkuat Luming telah mencapai tingkat ketiga. Selain itu, hukum menelan, hukum instrumen dan hukum susunan adalah yang ketiga. Hanya hukum dan, hukum pengerahan tenaga, dan hukum penetrasi yang masih berada di alam kedua. Selain pencapaian puncak kaisar nyata bintang 4 Luming, kekuatan tempur Luming telah mencapai batas level 17 Zendi. Selama dia memiliki hukum lain, atau kultivasinya menembus kaisar bintang 5, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat ke-18 Zendi. Kekuatan tempur tingkat 18 Zendi, yang dikenal sebagai kekuatan tempur puncak Zendi, tidak dapat dicapai oleh siapapun. Ia memiliki aturan yang kaku, yaitu menguasai salah satu hukum terkuat, ditambah 8 jenis hukum raja, yang semuanya telah dikembangkan hingga tingkat ketiga, dan kemudian mencapai puncak kaisar sejati bintang 7.
Orang seperti itu adalah kekuatan tempur 18 tingkat kaisar yang sebenarnya. Dan mereka yang tidak menguasai hukum terkuat tidak dapat memiliki kekuatan tempur Zen di tingkat 18 bahkan ketika mereka mencapai puncak kultivasi. Paling-paling, kekuatan tempur Zen di hanya level 17. Beberapa orang, bahkan yang terkuat, hanya bisa mencapai level 16 dari kekuatan bertarung Zendi. Ini juga alasan mengapa Luming jarang menghadapi kekuatan pertempuran Zendi di level ke-18. Sebagian besar kekuatan tempur Zen di tingkat 18 sedang menyerang wilayah Kaisar Agung dalam pengasingan. Alasan lain adalah karena Luming jarang. Luming, bagaimanapun, belum mencapai puncak dalam hal hukum dan pencapaian, dan akan mencapai tingkat ke-18 dari kekuatan tempur Kaisar yang sebenarnya. Jika pencapaian dan hukumnya telah mencapai puncak, dia tidak akan tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat menyerang kerajaan besar tanpa mencapai tingkat ke-18 dari kekuatan tempur Kaisar yang sebenarnya. Banyak dari mereka tidak memiliki hukum terkuat, tetapi 9 hukum telah mencapai puncaknya. Mereka masih bisa memengaruhi kerajaan Kaisar Agung selama ada salah satu prinsip raja. Ya, setidaknya harus ada satu dari 9 hukum yang memengaruhi wilayah Kaisar. Itu sebabnya raja memiliki potensi untuk menjadi Kaisar yang hebat. Ledakan. Di akhir latihan dan pemikiran Luming, tiba-tiba muncul getaran, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Apa yang terjadi? Wajah Luming berubah. Ledakan. Seluruh dunia semakin bergetar, getaran yang dahsyat. Dunia kecil diserang, berkumpul, semuanya bergabung. Sebuah suara menyebar ke setiap sudut. Wajah Luming berubah. Apakah ras alien menemukan dunia kecil ini? Sua. Di kota besar, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan berkumpul di luar tembok kota. Luming juga terbang melewati dan melihat Ren Chan dan yang lainnya. Wajah semua orang sangat jelek dan berat. Mereka melihat ke arah pintu keluar ke dunia kecil, dan getaran keras datang dari arah itu. Sua. Ke arah itu, lampu pelangi datang, dan mereka adalah penjaga yang kuat di dekat pintu keluar. Saat ini, mereka semua panik. Ras alien datang. Seseorang berteriak. Banyak orang pucat. Mereka memikirkan desas-desus bahwa di mana ras alien lewat, tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ras alien bisa menemukan pintu masuk ke dunia kecil? Seseorang berteriak. Setelah bertahun-tahun, ras alien belum menemukan pintu masuk ke dunia kecil mereka. Saat ini, bagaimana mereka tiba-tiba menemukannya? Pokoknya, bersiaplah untuk bertemu musuh. Seorang lelaki tua dengan hampir semua rambutnya, berdiri di depan mulutnya, adalah lelaki tua dari dunia kecil. Dunia kecil, kota 5 tetua, adalah kaisar yang sangat kuat. Ledakan. Pada saat ini, terdengar raungan yang memekakkan telinga dari depan, seolah-olah ribuan pasukan melangkah ke udara, kehampaan terus bergetar. Lalu, awan hitam menuju sisi ini. Itu bukan awan, itu ras asing. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya, mengendarai semua jenis hewan eksotis, meraung. Bunuh dan bunuh semua kejahatan yang tersisa di surga, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka. Ras lain mengaum, binatang aneh mengaum, mengacungkan senjata, bergegas ke sisi ini. Bunuh bersama kami, bunuh. Seorang bos Yuan meraung, dunia kecil ini, semua master berkumpul, bergegas ke ras alien. Luming, Ren Chan dan yang lainnya juga mengikuti kerumunan dan membunuh mereka bersama. Kedua belah pihak bertabrakan. Yang pertama menanggung beban adalah kedua sisi kaisar yang kuat, bertabrakan bersama, pecah fluktuasi mengerikan yang mencengangkan, pertarungan sengit bersama. Terima kasih sudah subscribe Penatua.